Bab 3161, Alarm Palsu Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung, Kitua. Duan Lingtian tidak memperhatikan mata yang tertuju padanya. Dia buru-buru mengirim pesan ke Qi Tianming, seorang inspektur dari Profound Nether Mansion, segera setelah dia kembali ke Real Profound Nether Mansion. Dia dengan cepat memberitahu Qi Tianming tentang pesan yang dia terima dari Huang Jialong, teman baiknya. Pemimpin sekte pertama dari sekte surgawi Kopling ingin memikatmu ke sekte untuk membunuhmu. Mustahil, beri aku waktu. Aku akan bertanya pada bocah Bihai Mingfeng tentang ini. Setelah mendengar pesan Duan Lingtian, Qi Tianming bingung. Bihai Mingfeng juga sama bingungnya saat menerima pesan Qi Tianming. Gongsun Wenxing, pemimpin sekte pertama dari sekte surgawi Kopling, ingin membunuh Duan Lingtian. Merasa cemas, dia dengan cepat mengirim pesan kembali ke sekte surgawi Kopling untuk menanyakan tentang apa yang terjadi. Duan Lingtian meninggalkan alam tengah dari alam kuno surga selatan. Gongsun Wenxing tahu dia telah berlebihan ketika mendengar bahwa Duan Lingtian telah meninggalkan alam tengah dari alam kuno surga selatan setelah menerima pesan Huang Jialong. Dia segera menjelaskan kepada Bihai Mingfeng bahwa dia hanya menguji Huang Jialong. Huang Jialong sekarang adalah murid langsung saya. Beritahu Duan Lingtian untuk tidak khawatir dan kembali ke alam tengah. Saya harus mengatakan bahwa anak laki-laki itu benar-benar memperlakukan Duan Lingtian seperti saudara laki-laki. Bihai Mingfeng menghela nafas lega setelah menemukan kebenaran di balik masalah ini. Dia tidak membuang waktu dan menjelaskan masalah itu kepada Qi Tianming. Itu hanya alarm palsu. Itu Gongsun Wenxing. Qi Tianming langsung mengirim pesan untuk meyakinkan Duan Lingtian dan menjelaskan masalah itu kepadanya. Jadi itu hanya salah paham. Pemimpin sekte pertama dari sekte surgawi Kopling menguji Jialong sebelum menerimanya sebagai murid langsungnya. Duan Lingtian, tentu saja, merasa lega setelah mendengar penjelasannya. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari keributan di sekitarnya. Duan Lingtian, apakah Anda yakin akan dapat mempertahankan peringkat Anda saat ini? Duan Lingtian, ada banyak orang yang belum bergerak. Apakah Anda pikir Anda akan dapat bertahan di 10 besar? Meskipun Duan Lingtian berhasil mengumpulkan hampir 300 poin dan menempati peringkat kelima setelah menghabiskan hanya 2 hari di alam tengah dari alam kuno surga selatan, para tetua dan murid dari rumah Nether mendalam tahu itu sebagian besar karena dia cukup beruntung untuk datang melintasi pangkalan Fire Glaze Mansion di alam tengah alam kuno surga selatan. Mereka mengira dia hanya berhasil melenyapkan Tan Yuan karena dia telah membuat Tan Yuan lengah. Jika tidak, dengan kecepatan Tan Yuan, dia seharusnya bisa kabur dari Duan Lingtian. Untuk alasan ini, mereka merasa bahwa Duan Lingtian mungkin tidak dapat mempertahankan peringkatnya saat ini atau bahkan bertahan di 10 besar untuk waktu yang lama. Pertahankan peringkat saya saat ini atau tetap di 10 besar. Sudut bibir Duan Lingtian melengkung menjadi senyuman ketika dia mendengar kata-kata para tetua dan murid dari Profound Nether Mansion. Dia berteleportasi ke dalam formasi pengangkutan sambil memegang jade titik akumulatif di tangannya. Sebelum dia dipindahkan ke alam tengah, dia berkata, tujuan saya adalah untuk peringkat pertama. Kata-kata Duan Lingtian bergema di udara, menyebabkan semua orang terdiam sejenak. Tujuannya adalah untuk peringkat pertama. Bukankah dia terlalu ambisius? Mungkinkah dia masih menyembunyikan kekuatan aslinya? Mustahil. Dia bahkan belum berusia 100 tahun. Jika dia benar-benar masih menyembunyikan kekuatannya, dia adalah monster. Namun, dia terdengar sangat percaya diri. Saya tidak sabar untuk melihat bagaimana penampilannya bulan ini. Kecuali dia bisa mengulangi aksinya di markas Fire Glaze Mansion beberapa kali, sulit baginya untuk menempati peringkat pertama. Hanya beberapa orang yang menganggap serius kata-kata Duan Lingtian. Sebagian besar dari mereka tidak berpikir itu mungkin baginya untuk peringkat pertama, dan beberapa berpikir dia hanya akan dapat peringkat di atas jika dia berhasil meniru kesuksesannya di pangkalan Fire Glaze Mansion di kelas 6 Celestial Mansions lainnya. Pangkalan di alam tengah dari alam kuno surga selatan. Selain itu, mereka percaya Duan Lingtian hanya berhasil mendapatkan begitu banyak poin dari Fire Glaze Mansion karena dia telah menyembunyikan kekuatan aslinya dan berhasil menangkap para murid Fire Glaze Mansion yang lengah. Sekarang semua orang tahu tentang kekuatan ini, mereka akan lebih berhati-hati padanya. Bahkan jika Duan Lingtian berhasil menemukan pangkalan Celestial Mansion kelas 6 lainnya, murid-murid mereka tidak akan sembarangan meninggalkan pangkalan. Di alam tengah dari alam kuno surga selatan.
Sebelum memasuki alam tengah, Duan Lingtian sudah mengirim pesan ke Wan Qingqing dari Martial Battle Mansion. Oleh karena itu, ketika dia tiba di dekat markas Fire Glaze Mansion, Wan Qingqing sudah menunggunya di sana. Kau sudah menangani urusanmu. Wan Qingqing awalnya mengira Duan Lingtian akan membutuhkan setidaknya setengah hari untuk menangani masalahnya. Dia terkejut menerima pesan dari Duan Lingtian tidak lama setelah dia tiba di perkebunan Martial Battle Mansion. Ya, itu hanya salah paham. Duan Lingtian mengangguk. Dia tidak mengharapkan kesalahpahaman seperti itu terjadi. Dia tidak terkejut Huang Jialong lulus ujian Gongsun Wenxing. Bagaimanapun, dia tahu Huang Jialong dapat dipercaya dan setia. Namun demikian, dia masih tergerak oleh tindakan Huang Jialong. Meskipun mereka memiliki hubungan dekat, mereka tidak memiliki banyak kontak selama beberapa tahun terakhir. Keduanya berbagi sentimen, mereka tidak ingin mengganggu kultivasi satu sama lain. Meskipun kurangnya komunikasi, dia senang mengetahui hubungan mereka tetap kuat. Selain itu, Duan Lingtian yakin ada alasan mengapa Gongsun Wenxing, pemimpin sekte pertama dari sekte surgawi kopling, tiba-tiba memutuskan untuk menerima Huang Jialong sebagai murid langsungnya. Selain itu, dia yakin alasannya ada hubungannya dengan dia. Bukan suatu kebetulan bahwa Gongsun Wenxing tiba-tiba memutuskan untuk menerima Huang Jialong sebagai murid langsungnya pada hari ia menduduki peringkat kelima di alam tengah dari alam kuno surga selatan. Terlebih lagi, Gongsun Wenxing bahkan telah menggunakannya untuk menguji Huang Jialong. Duan Lingtian berpikir dalam hati, saya harus meminta Kitua untuk menemani saya mengunjungi sekte surgawi kopling setelah saya meninggalkan alam tengah. Sudah lama sejak terakhir kali aku melihat Jialong. Kunjungan ke sekte surgawi kopling pasti akan membantu kemajuan Jialong di sekte tersebut. Pada saat ini, Wan Qingqing berkata sambil menghela nafas, Duan Lingtian, aku baru tahu kamu melenyapkan Tan Yuan dan Mo Pingxi dari Fire Glaze Mansion setelah aku meninggalkan dunia tengah. Wan Qingqing mungkin tidak menyadari sikapnya terhadap Duan Lingtian telah mencair. Selain itu, dia memperlakukannya secara berbeda dari yang lain juga. Meskipun dia mungkin tidak menyadari perubahannya, Duan Lingtian bisa merasakan perubahan sikapnya. Dia tidak lagi menyendiri dan acuh tak acuh seperti sebelumnya. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun tidak sulit bagiku untuk melenyapkan Tan Yuan dan Mo Pingxi, jika aku tidak membuat Tan Yuan lengah dan dia tidak gegabah, dia pasti bisa melakukannya. Melarikan diri. Dia tahu kecepatan adalah kelemahan terbesarnya untuk saat ini. Itu adalah alasan utama dia ingin bekerja dengan Wan Qingqing. Setelah beberapa saat, dia berkata, ayo pergi. Aku akan membantumu mendapatkan poin. Meskipun Duan Lingtian yakin dia akan bisa bertemu dengan Tan Yuan dan yang lainnya bahkan tanpa peringatan Wan Qingqing, dia mungkin akan bertemu mereka di dekat markas Fire Glaze Mansion. Pada saat itu, dengan serangan gabungan dari para murid Fire Glaze Mansion dan markas mereka yang dekat, akan mudah bagi Tan Yuan untuk melarikan diri darinya meskipun dia yakin dia akan mampu melenyapkan Mo Pingxi dan yang lainnya. Oleh karena itu, dia memuji Wan Qingqing atas keberhasilannya melenyapkan Tan Yuan. Itu juga karena alasan inilah dia bertekad untuk membayarnya kembali. Kau tidak berhutang apapun padaku. Anda bisa saja melenyapkan mereka bahkan jika saya tidak memperingatkan Anda tentang hal itu. Wan Qingqing tahu arti di balik kata-kata Duan Lingtian. Dia khawatir pada awalnya, dia tidak yakin Duan Lingtian akan mampu menghadapi Tan Yuan dan Mo Pingxi jika mereka bergabung. Setelah mengetahui apa yang terjadi, dia tahu bahwa dia tidak khawatir. Bagaimanapun, jika Anda tidak memberitahu saya tidak akan bisa melenyapkan Tan Yuan. Tidak perlu bagi Anda untuk mengatakan hal lain. Aku bertekad untuk membalasmu. Kalau tidak, Anda bisa melupakan bekerja bersama, kata Duan Lingtian dengan tegas sambil menggelengkan kepalanya. Terima kasih. Wan Qingqing melihat betapa tekadnya Duan Lingtian sehingga dia tidak lagi mengatakan apa-apa. Dalam hati, dia merasa bersyukur karena dia tahu Duan Lingtian tidak perlu membalasnya sama sekali. Bab 3162, Murid Inti dari Rumah Awan Ajaib Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Liu Ji, seorang murid dari Han King Mansion, yang disingkirkan oleh Duan Lingtian masih menyimpan dendam. Ketidakpuasannya tidak hilang sama sekali. Dia merasa Duan Lingtian hanya berhasil melenyapkannya karena kecerobohannya. Memang, dia lebih cepat dari Duan Lingtian. Bagaimanapun, dia telah memahami dua kedalaman gerakan dari hukum angin.
Di antara 10 arahan Celestial Dukes tingkat kedua di alam tengah alam kuno surga selatan, dia bisa dianggap yang tercepat. Selain itu, pada titik ini, kebanyakan orang menganggap Duan Lingtian berada di antara tingkat kedua dan ketiga. Setelah dia memasuki alam tengah, dia mengumpulkan banyak poin bulan ini. Dia tidak menyadari keributan yang disebabkan Duan Lingtian di luar alam tengah. Selain itu, terlepas dari kekuatannya, banyak murid dan petinggi tidak menyukainya karena kepribadiannya yang menarik diri dan acuh tak acuh. Untuk alasan ini, tidak ada yang memberitahunya tentang pencapaian Duan Lingtian baru-baru ini di alam tengah dari alam kuno surga selatan. Seiring berjalannya waktu, orang-orang dari istana surgawi lainnya secara bertahap semakin tidak peduli tentang Duan Lingtian. Setelah 3 hari, Duan Lingtian turun ke posisi ke-7. Namun, ada perbedaan lebih dari 100 poin antara tempat ke-7 dan ke-8. Saat ini, Duan Lingtian telah memperoleh 322 poin. Poin yang dia peroleh hanyalah sebagian kecil dari poin yang dia peroleh dalam 2 hari pertama dia memasuki ranah tengah. Sepertinya insiden di markas Fire Glaze Mansion akan menjadi puncak waktu Duan Lingtian di alam tengah bulan ini. Akan sulit baginya untuk mendapatkan poin sebanyak yang dia lakukan sebelumnya. Dalam waktu kurang dari setengah hari, orang yang berada di peringkat belakangnya berhasil menutup jarak lebih dari 30 poin. Dia mengejar Duan Lingtian. Aku ingin tahu apakah Duan Lingtian akan berhasil masuk 10 besar pada akhirnya. Wan Qingqing baru saja muncul di papan skor 2 hari yang lalu, tapi dia sudah berada di peringkat 30 besar. Selama beberapa hari ini, dia berkembang jauh lebih cepat daripada Duan Lingtian. Sepertinya Duan Lingtian tidak seberuntung Wan Qingqing. Yah, aku tidak tahu apakah dia lebih kuat dari Wan Qingqing, tapi aku tahu pasti Wan Qingqing lebih cepat darinya. Bagaimanapun, kecepatannya termasuk yang tercepat. Kemajuan Duan Lingtian agak lambat selama beberapa hari terakhir sementara Wan Qingqing berkembang pesat. Karena itu, dia mulai menarik banyak perhatian. Selain 6 peserta teratas, dia sekarang menjadi peserta dengan kemajuan tercepat. Sepertinya 6 orang itu akan terus menempati posisi 6 besar bulan ini. 6 peserta yang menempati 6 tempat teratas secara konsisten berada di peringkat 6 besar selama beberapa tahun terakhir. Orang-orang ini adalah Wang Tai dari Martial Battle Mansion, Ye Qiufeng dari Dazzling Moon Mansion, Simen Haoxuan dari Red Leaves Mansion, Suge Yunqi dari Fast Sky Mansion, dan Gongsun Wuji dari Azure Green Mansion. Mereka terlalu kuat. Tidak mungkin untuk menggusur mereka dari 6 tempat teratas. Awalnya, saya pikir Duan Lingtian akan bisa masuk 6 besar. Namun, berdasarkan situasi saat ini, sepertinya aku terlalu naif. Duan Lingtian, dia sangat kuat, tapi dia tidak cukup kuat untuk menempati peringkat 6 besar. Tepat sekali, menurut pendapat saya, itu sudah merupakan prestasi yang luar biasa jika dia mampu menempati peringkat 10 besar. Petik 2. Menurut pendapat banyak orang, penampilan luar biasa Duan Lingtian berumur pendek. 2 hari kemudian, dia perlahan menghilang dari pikiran orang-orang dari berbagai rumah surgawi kelas 6. Orang-orang dari Profound Nether Mansion berpendapat bahwa itu akan dianggap cukup baik jika Duan Lingtian berhasil masuk 10 besar, apalagi 6 besar. Lagi pula, sudah hampir setahun sejak murid manapun dari Profound Nether Mansion berhasil masuk peringkat 20 besar. Mereka akan puas bahkan jika Duan Lingtian hanya peringkat di 20 besar. Sepertinya Duan Lingtian hanya bercanda ketika dia mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk peringkat pertama, kata seorang murid Nether Mansion yang mendalam sambil menghela nafas. Kenapa kamu menganggap kata-katanya serius? Apakah menurut Anda ke-6 orang itu penurut? Apalagi 6 orang itu, Duan Lingtian bahkan mungkin bukan tandingan Wan Qingqing yang sedang naik daun baru-baru ini, kata murid lain sambil menggelengkan kepalanya. Sementara itu, Qi Tianming, seorang inspektur dari Nether Profound Mansion, tidak terkejut ketika mengetahui bahwa Duan Lingtian telah turun dari posisi ke-5 ke posisi ke-7. Saya harap bocah itu akan masuk 10 besar. Dia tidak menyangka Duan Lingtian berada di peringkat 6 besar, dia hanya berharap Duan Lingtian akan masuk 10 besar. Lagi pula, dia tidak mengira Duan Lingtian bisa mempertahankan posisinya di urutan ke-5 karena metode yang dia gunakan untuk mendapatkan poin tersebut. Di alam tengah dari alam kuno surga selatan, Wan Qingqing, seorang pria parubaya berjubah panjang merah menyala samar-samar tersenyum saat dia menatap sosok hijau di kejauhan. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi.
Sosok hijau yang sekarang berdiri di seberang pria parubaya itu tidak lain adalah Wan Qingqing, murid pelataran dalam dari Martial Battle Mansion. Yun Yan. Wan Qingqing tidak asing dengan pria parubaya itu. Dia adalah Yun Yan, murid inti dari Magic Cloud Mansion yang secara teratur berada di peringkat 10 besar. Sebelum dia memasuki alam tengah, dia ingat melihat Yun Yan berada di peringkat ke-13. Bulan lalu, dia bertarung dengan Yun Yan. Dia telah mencoba menggunakan kecepatannya untuk keuntungannya, tetapi dia tidak bisa mengalahkannya. Dia lebih cepat, tetapi dia lebih kuat. Pada akhirnya, keduanya berjuang menemui jalan buntu. Untuk alasan itu, mereka menyerah pada pertempuran karena mereka tahu itu tidak akan kemana-mana. 2 jam yang lalu, saya menerima pesan yang mengatakan kemajuan Anda hanya kedua dari kelompok 6 orang itu. Anda bahkan tidak diberi peringkat di papan skor, tetapi Anda sekarang telah memasuki 30 besar, kata Yun Yan. Aku hanya beruntung, jawab Wan Qingqing acuh tak acuh. Yun Yan tidak tersinggung oleh ketidakpeduliannya. Bagaimanapun, Wan Qingqing dari Martial Battle Mansion terkenal sebagai Ratu Es. Selamat, kata Yun Yan sebelum dia bergerak untuk pergi. Berdasarkan pertarungan mereka bulan lalu, dia merasa tidak perlu bertarung dengannya. Bagaimanapun juga, tidak satu pun dari mereka yang bisa mendapatkan keuntungan dari yang lain. Dia yakin Wan Qingqing juga memiliki pendapat yang sama. Karena itu, dia terkejut ketika Wan Qingqing melintas dan muncul di depannya, menghalangi jalannya. Yun Yan sedikit mengernyit saat dia berkata, Wan Qingqing, apakah kamu pikir kamu mampu melenyapkanku? Jika kekuatan Anda telah meningkat, saya bersedia untuk melawan Anda. Kalau tidak, jangan buang waktu kita di sini. Bulan lalu, pertempuran mereka berlangsung setengah hari, itu berakhir dengan buang-buang waktu. Karena itu, dia tidak berniat membuang-buang waktunya kali ini. Kekuatanku tidak meningkat, Wan Qingqing menjawab dengan jujur. Kalau begitu berhentilah membuang-buang waktuku. Yun Yan menjadi tidak sabar. Dia mengira Wan Qingqing telah menghentikannya karena dia telah tumbuh lebih kuat. Astaga, begitu Yun Yan selesai berbicara, sesosok muncul entah dari mana seperti hantu di sebelah Wan Qingqing. Sosok itu milik seorang pemuda tampan berpakaian ungu dengan alis seperti pedang dan mata yang cerah. Wan Qingqing dan pemuda itu tampak seperti pasangan yang dibuat di surga ketika mereka berdiri bersama. Yun Yan menyipitkan matanya, dan jantungnya berdetak kencang saat melihat pemuda berbaju ungu itu. Tidak heran dia menghentikanku. Dia bergabung dengan orang lain. Dia pernah mendengar tentang Wan Qingqing bergabung dengan Heng Feng, tapi dia tahu Heng Feng telah disingkirkan oleh Duan Lingtian. Dia tidak mengharapkan dia untuk bergabung dengan orang lain setelah Heng Feng tersingkir. Perasaan tidak menyenangkan muncul di hati Yun Yan. Karena Wan Qingqing bersedia bergabung dengan pemuda ini, dia yakin pemuda itu tidak mudah menyerah. Matanya secara naluriah beralih ke tanda identitas yang tergantung di pinggang pemuda itu. Matanya melebar dan ekspresinya berubah drastis saat mengetahui identitas pemuda berbaju ungu itu. Duan Lingtian, selama 10 hari terakhir, kebanyakan orang di Istana Surgawi kelas 6 di wilayah Surga Selatan telah mendengar tentang Duan Lingtian. Sebagai murid inti dari Magic Cloud Mansion, dia secara alami telah mendengar tentang Duan Lingtian juga. Yun Yan mengalihkan pandangannya kembali ke Wan Qingqing dan berkata dengan tidak percaya, Wan Qingqing, kamu telah bergabung dengan Duan Lingtian. Duan Lingtian berpikir dalam hati, sudah 2 hari. Sudah waktunya bagi saya untuk bergerak. Duan Lingtian telah belajar dari Wan Qingqing melalui transmisi suara bahwa Yun Yan adalah pemain reguler dalam 10 besar. Dia agak kuat, dan Wan Qingqing tidak mampu melenyapkannya. Bab 3163, Wan Qingqing peringkat 7. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung realisasi muncul di Yun Yan. Dia tahu sekarang mengapa Wan Qingqing menghalangi jalannya, dia telah bergabung dengan Duan Lingtian. Duan Lingtian, aku salah satu murid inti dari Magic Cloud Mansion. Saya telah mendengar banyak tentang Anda baru-baru ini. Yun Yan menangkupkan kedua tangannya dan menyapa Duan Lingtian. Karena Tan Yuan dari Fire Glaze Mansion, yang kekuatannya setara dengannya, disingkirkan oleh Duan Lingtian, dia tahu Duan Lingtian tidak bisa dianggap enteng. Menghadapi Duan Lingtian, tindakan terbaik baginya adalah melarikan diri. Kecepatannya setara dengan kecepatan Tan Yuan. Dia berpendapat bahwa Tan Yuan bisa melarikan diri dari Duan Lingtian jika Tan Yuan tidak ceroboh. Karena itu, dia pikir dia juga bisa melarikan diri dari Duan Lingtian.
Namun, ini hanya di bawah premis bahwa Wan Qingqing tidak ada. Meskipun dia lebih kuat dari Wan Qingqing, kecepatannya lebih rendah dari kecepatan Wan Qingqing. Jika dia memutuskan untuk menghalanginya, hampir tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Dia berpikir dalam hati, Wan Qingqing memahami hukum kayu, dan kecepatannya sangat cepat. Kedua kekuatan gabungan mereka cukup untuk melawan salah satu dari 6 duke surgawi 10 arah teratas di alam tengah. Duan Lingtian mengangguk sedikit dalam menanggapi kata-kata Yun Yan sebelum dia berkata, "Bersiaplah. Kita akan bergerak sekarang." Mengikuti kata-kata Duan Lingtian, semburan cahaya hijau melonjak keluar dari tubuh Wan Qingqing sebelum dia diselimuti api hijau yang menerangi tubuhnya yang montok dan fitur yang hampir sempurna. Dalam keadaan normal, Yun Yan akan mengagumi keindahan di hadapannya, tapi sekarang jelas bukan waktu yang tepat. Dia tersenyum masam sambil berkata, "Kamu tidak perlu bergerak. Saya menyerah." Yun Yan sadar bahwa dia bukan tandingan Duan Lingtian dan Wan Qingqing jika mereka bergabung. Bagaimanapun, kekuatan gabungan keduanya sudah cukup untuk menantang salah satu dari 6 peserta teratas di alam tengah dari alam kuno surga selatan. Selain itu, dia tidak meragukan identitas Duan Lingtian. Token identitas tidak bisa dipalsukan. Karena itu, dia memilih untuk menyerah. "Duan Lingtian, kunjungi saya di Magic Cloud Mansion jika Anda punya waktu. Mari kita minum bersama," kata Yun Yan sambil tersenyum sambil mengeluarkan batu giok titik akumulatifnya. Bagaimanapun, itu hanya akan menguntungkannya untuk berteman dengan seorang jenius yang mengerikan seperti Duan Lingtian. Pada saat yang sama, Duan Lingtian mengirim transmisi suara ke Wan Qingqing, "Jika Anda tidak mengumpulkan poinnya, tidak perlu bagi kita untuk bekerja sama lagi." Wan Qingqing sempat tercengang saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia telah merencanakan untuk bergerak lebih jauh sehingga poin Yun Yan akan pergi ke Duan Lingtian. Namun, setelah dia mendengar kata-katanya, dia menolak gagasan itu. Bagaimanapun, dia tahu Duan Lingtian adalah orang yang memegang kata-katanya. Duan Lingtian melemparkan hukum kedalaman teleportasi luar angkasa dan pindah sehingga Wan Qingqing bisa mengumpulkan poin. Sebelum keduanya bertemu dengan Yun Yan, Wan Qingqing bisa berurusan dengan orang-orang yang mereka temui. Sesuai aturan yang telah mereka sepakati, dia memiliki hak atas poin. Namun, dia telah memberikan beberapa poin kepada Duan Lingtian juga. Untuk alasan ini, Duan Lingtian bersikeras untuk mengumpulkan poin Yun Yan. Setelah Wan Qingqing mengumpulkan poin, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Lain kali kita bertemu dengan lawan yang mengharuskan kita berdua untuk menghadapinya, poin akan jatuh ke tanganmu. Jika Anda menolak, maka, tidak perlu bagi kita untuk bekerja sama." Duan Lingtian tersenyum tipis, tidak ada perubahan pada ekspresinya. Namun, di dalam, dia agak tergerak. Wan Qingqing dan dia serupa dalam arti bahwa mereka tidak akan mengambil keuntungan dari orang. "Berapa poin yang kamu miliki sekarang?" "Saya ingat Yun Yan memiliki lebih dari 200 poin dan peringkat 13 di papan skor sebelumnya." Duan Lingtian penasaran. Dia bertanya-tanya apakah Yun Yan telah mengumpulkan lebih banyak poin daripada dia. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Wan Qingqing memeriksa poinnya di batu giok titik akumulatif. Matanya melebar kaget dan tidak percaya ketika dia melihat poinnya saat ini. Poinnya saat ini telah melampaui poin Duan Lingtian. 364 poin. Tidak buruk. Duan Lingtian tersenyum tipis. Sepertinya Yun Yan mengumpulkan banyak poin selama 2 hari terakhir. Sial baginya, poinnya menjadi milik kami. Kamu akan berhasil masuk 3 besar jika kamu mengumpulkan poinnya, kata Wan Qingqing sambil memandang Duan Lingtian dengan ekspresi rumit. Dia tahu akan sulit bagi mereka untuk menghadapi lawan seperti Yun Yan yang telah mengumpulkan begitu banyak poin di alam tengah dari alam kuno surga selatan. Lagi pula, bahkan jika seseorang sangat kuat, seseorang masih harus cukup beruntung untuk bertemu dengan lawan. Siapa tahu, mungkin lawan berikutnya yang kita hadapi akan memiliki poin lebih banyak daripada Yun Yan. Duan Lingtian berkata dengan ringan. Berdasarkan penampilannya yang acuh tak acuh, jelas dia tidak peduli dengan poin yang dia berikan kepada Wan Qingqing. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Wan Qingqing tampak melembut ketika dia melihat Duan Lingtian. Di situs formasi pengangkutan di perkebunan Martial Battle Mansion, keributan tiba-tiba pecah ketika semua orang melihat perubahan terakhir di papan skor. Lihatlah tempat ke-7 di papan skor. Surga, apakah ini nyata? Betapa mengejutkan.
Para tetua dan murid dari Martial Battle Mansion menemukan bahwa selain Wang Tai, seorang murid, salah satu murid mansion lainnya juga telah masuk 10 besar. Selain itu, orang tersebut telah mengambil alih tempat Duan Lingtian di papan skor. Duan Lingtian telah turun dari posisi ke-7 menjadi ke-8. Orang yang berada di peringkat 7 sekarang tidak lain adalah murid pelataran dalam, Wan Qingqing. Bagaimana kakak senior Wan berhasil menempati peringkat ke-7? Seorang murid bertanya dengan kaget. Seorang murid yang jeli berseru, lihat. Yun Yan, murid inti dari Magic Cloud Mansion, yang berada di peringkat 10 telah menghilang dari papan skor. Kakak senior Wan pasti telah melenyapkannya. Yun Yan, murid inti dari Magic Cloud Mansion. Jika aku tidak salah, dia adalah Duke Surgawi 10 arah terkuat di Magic Cloud Mansion, kan? Meskipun kakak senior Wan lebih cepat dari Yun Yan, tidak diragukan lagi Yun Yan lebih kuat darinya. Ketika mereka bertarung bulan lalu, tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan dari yang lain sehingga pertarungan itu seri. Dalam waktu sesingkat itu, kakak senior Wan sudah mampu mengalahkannya. Mungkin, Yun Yan terluka saat kakak senior Wan menabraknya. Itu akan menjelaskan bagaimana dia berhasil unggul. Bagaimanapun, Martial Battle Mansion kami sekarang memiliki 2 murid yang berada di peringkat 10 besar. Ini tampaknya menjadi peringkat tertinggi yang pernah ada. Kemungkinan dia akan menjadi murid inti setelah ini. Persyaratan untuk menjadi murid inti bervariasi dari Celestial Mansion ke Celestial Mansion. Misalnya, Zhou Hongjie dari Profound Nether Mansion adalah murid inti, tetapi Wan Qingqing dari Martial Battle Mansion hanyalah murid pelataran dalam meskipun dia lebih kuat dari Zhou Hongjie. Ini karena bar yang telah ditetapkan oleh Wang Tai dari Martial Battle Mansion. Meskipun kecepatannya setara dengan kecepatan Wang Tai, dalam hal lain, dia memucat dibandingkan. Tidak dapat dihindari bahwa para petinggi akan membandingkannya dengan Wang Tai. Namun, setelah penampilannya baru-baru ini di ranah tengah alam kuno surga selatan, sepertinya dia mungkin menjadi murid inti kedua di rumah pertempuran bela diri yang berada di bawah panggung Raja Surgawi. Di situs formasi pengangkutan di perkebunan Magic Cloud Mansion. Berbeda dengan kegembiraan di Martial Battle Mansion, suasana di Magic Cloud Mansion terasa berat dan khusyuk. Orang-orang yang hadir di tempat kejadian mengalihkan perhatian mereka ke Yun Yan segera setelah dia muncul sehingga mereka tidak melihat perubahan terbaru di papan skor. Itu juga karena alasan inilah mereka menganggap Yun Yan dieliminasi oleh salah satu dari 6 adipati surgawi 10 arah teratas di alam tengah alam kuno surga selatan. Dapat dimengerti bahwa mereka terkejut ketika mereka mengetahui bahwa dia disingkirkan oleh Wan Qingqing dari Martial Battle Mansion. Senior Yun Yan, apakah Wan Qingqing benar-benar mampu melenyapkanmu? Yun Yan, Wan Qingqing seharusnya lebih lemah darimu, kan? Bagaimana mungkin dia bisa melenyapkanmu? Para tetua dan murid yang hadir bingung. Mau tak mau mereka merasa skeptis ketika melihat Wan Qingqing telah melenyapkan Yun Yan. Senyum masam muncul di wajah Yun Yan saat dia menjawab, "Yah, Wan Qingqing tidak akan bisa melenyapkanku jika dia sendirian. Aku disingkirkan olehnya dan Duan Lingtian." Bab 3164, bertemu Liu Ji lagi penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung kata-kata Yun Yan mengejutkan para anggota Magic Cloud Mansion. Wan Qingqing bekerja dengan Duan Lingtian. Duan Lingtian dari The Profound Nether Mansion. Yun Yan, apakah itu benar-benar Duan Lingtian dari Profound Nether Mansion? Senyum pahit muncul di wajah Yun Yan saat mendengar semua pertanyaan itu. Selain Duan Lingtian dari Profound Nether Mansion, siapa lagi di alam tengah dari alam kuno surga selatan yang mampu melakukan hal seperti itu? Orang-orang di tempat kejadian menarik napas tajam setelah mendengar kata-kata Yun Yan. Wan Qingqing sebenarnya bekerja sama dengan Duan Lingtian. Meskipun kecepatan Duan Lingtian sedikit lebih lambat dari miliknya, dia cukup kuat untuk menembus pertahanan Heng Feng dari Martial Battle Mansion. Di masa lalu, pertahanan Heng Feng hanya dianggap tingkat kedua di alam tengah. Namun, setelah dia memahami hukum kedalaman pertahanan bumi, pertahanannya dapat dianggap tingkat atas. Tepat sekali. Meski begitu, Duan Lingtian berhasil menembus pertahanannya. Wan Qingqing menebus kekurangannya dan sebaliknya. Mereka memang pintar untuk bekerja sama. Kekuatan gabungan mereka sudah cukup untuk mengancam 6 orang itu. Untuk sesaat, para tetua dan murid dari Magic Cloud Mansion mengalihkan perhatian mereka ke 6 tempat teratas di papan skor.
6 orang yang menduduki 6 tempat teratas secara konsisten mempertahankan peringkat mereka selama beberapa tahun terakhir. Selama bertahun-tahun, ada orang-orang yang bergabung, berpikir bahwa mereka akan mampu mengalahkan 6 peserta teratas. Sayangnya, tidak satupun dari mereka yang berhasil. Mereka bertanya-tanya apakah kali ini Wan Qingqing dan Duan Lingtian akan mampu mengalahkan salah satu dari 6 peserta teratas dengan bergabung dan mematahkan rekor kemenangan mereka. Mereka sangat ingin melihat hasilnya. Bagaimanapun, 6 peserta teratas tidak hanya kuat, tetapi juga misterius. Aku ingin tahu bagaimana mereka terhubung. Bagaimanapun, Wan Qingqing berasal dari Martial Battle Mansion sementara Duan Lingtian dari Profound Nether Mansion. Apa maksudmu dengan pacaran? Mereka bekerja sama. Kupikir aku mendengar Wan Qingqing bekerja sama dengan Hang Feng sebelum Hang Feng dieliminasi oleh Duan Lingtian. Saat itu, Wan Qingqing berhasil kabur. Mungkin mereka memutuskan untuk bekerja sama saat itu. Saya rasa tidak. Ketika Duan Lingtian menunggu di luar markas Fire Glaze Mansion, Wan Qingqing tidak terlihat. Mungkin mereka bertemu satu sama lain nanti dan memutuskan untuk bergabung. Saya setuju. Tidak butuh waktu lama sebelum berita tentang Duan Lingtian dan Wan Qingqing bergabung menyebar dari Magic Cloud Mansion ke Celestial Mansions kelas 6 lainnya. Tidak butuh waktu lama sebelum 6 peserta teratas di alam tengah alam kuno surga selatan juga menerima kabar tentang Wan Qingqing dan Duan Lingtian dari petinggi dari istana surgawi masing-masing. Di alam tengah dari alam kuno surga selatan, sosok kesepian berdiri tak bergerak di puncak punggungan gunung yang berbahaya. Sosok itu milik seorang pemuda tampan, tinggi, dan kekar yang mengenakan jubah merah tua. Angin menerpa jubah itu, menyebabkannya berkibar di udara seperti darah yang beriak di langit. Duan Lingtian bergabung dengan Wan Qingqing. Menarik, sudut bibirnya terangkat membentuk seringai saat matanya berkilat. Ledakan, suara ledakan terdengar di udara. Permukaan danau yang tenang terganggu saat sosok kurus melesat keluar dari danau. Sosok itu milik seorang pemuda tampan yang tampak lembut seperti seorang sarjana. Senyum tipis muncul di wajahnya saat dia bergumam, Duan Lingtian. Wan Qingqing, saya harap saya bertemu dengan mereka. Lagi pula aku butuh kegembiraan. Setelah dia selesai berbicara, dia pergi seperti seberkas cahaya. Di langit di atas hutan, sesosok turun mendominasi, menakuti lawannya. Wang Tai, aku menyerah. Retakan, peserta yang ketakutan buru-buru menghancurkan akumulatif poin jadenya. Sosok itu tampak seperti dewa saat nyala api menyelimuti tubuhnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, saudari junior Qingqing benar-benar bergabung dengan Duan Lingtian dari Mansion Nether yang mendalam. Di sebuah gua di dinding ngarai, sesosok duduk bersila dengan mata terpejam seolah sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Sosok itu milik seorang pemuda berjubah abu-abu panjang. Anehnya, terlepas dari pengalamannya yang masih muda, dia memiliki kepala yang penuh dengan rambut putih panjang. Apalagi matanya juga putih. Ding! Suara lembut terdengar di udara. Pada titik tertentu, sebuah koin muncul di tangannya, dan dia membaliknya. Setelah koin mendarat dengan akurat di telapak tangannya, dia bergumam, sepertinya aku tidak ditakdirkan untuk bertemu dengan Duan Lingtian bulan ini. Ia menghela napas pelan sebelum memejamkan matanya kembali. Jelas dia tidak berniat meninggalkan gua. Murid Nether Mansion mendalam yang membunuh Gong Sun Jing bekerja sama dengan Wan Qingqing dari Martial Battle Mansion. Di langit di atas bidang es, seorang pemuda berpakaian hitam yang sedang terbang tiba-tiba berhenti ketika dia menerima pesan. Matanya menyipit saat dia mendengus. Bahkan jika kamu bergabung dengan Wan Qingqing, itu tidak berguna. Anda pasti akan mati jika kita bertemu. Karena Profound Nether Mansion memperlakukan Duan Lingtian sebagai harapan mereka, aku akan menghancurkan harapan mereka. Matanya bersinar dengan niat membunuh saat dia melanjutkan penerbangannya. Akan sangat bagus jika saya bertemu dengan Duan Lingtian dan Wan Qingqing. Kalau tidak, aku akan bosan. Sosok cepat terbang di langit di atas pegunungan. Matanya bersinar ketika dia menerima berita tentang Duan Lingtian dan Wan Qingqing bekerja sama. Akan membosankan bertemu dengan 5 orang itu. Bukannya mereka bisa melenyapkanku, dan aku juga tidak bisa melenyapkan mereka. Merekalah satu-satunya orang yang bisa aku lawan tanpa menahan diri. Siapa tahu, mungkin aku bisa bertarung tanpa syarat dengan Duan Lingtian dan Wan Qingqing juga. Menarik sekali, aku benar-benar berharap aku akan bertemu dengan mereka. Sementara itu,
Profound Nether Mansion terkejut ketika mereka menerima berita tentang kolaborasi Duan Lingtian dan Wan Qingqing. Duan Lingtian bekerja sama dengan Wan Qingqing. Mereka melenyapkan Wan Qingqing dari Magic Cloud Mansion. Mengapa Duan Lingtian memberikan poin kepada Wan Qingqing? Ternyata, inilah alasan poin Duan Lingtian mengalami stagnasi selama 2 hari terakhir. Dia pasti memberikan poin itu kepada Wan Qingqing. Seorang pahlawan selalu memiliki kelemahan dalam kecantikan. Bahkan Duan Lingtian tidak terkecuali. Sebagian besar tetua dan murid berpendapat bahwa Wan Qingqing mengambil keuntungan dari Duan Lingtian. Terlepas dari itu, mereka tidak banyak bicara. Bagaimanapun, itu adalah pilihan Duan Lingtian. Terlebih lagi, bahkan jika dia terus memberikan poin kepada Wan Qingqing, pencapaiannya saat ini lebih dari cukup untuk membuat Profound Nether Mansion bangga. Sementara itu, Qi Tianming, seorang inspektur dari Profound Nether Mansion, merasa sedikit jengkel ketika mendengar berita ini. Apakah anak itu tergila-gila dengan Wan Qingqing dari Martial Battle Mansion? Dia agak khawatir sehingga dia dengan cepat mengirim pesan ke Duan Lingtian. Nak, jangan lupa ujianmu. Wan Qingqing bukan manusia, siapa yang tahu apa niat dia pelabuhan. Lebih baik jika Anda bisa menjaga jarak, jangan sampai dia mengkhianati Anda. Tolong jangan dengan bodohnya menyerahkan poinmu padanya. Di alam tengah dari alam kuno surga selatan. Old Qi. Duan Lingtian tercengang ketika dia menerima pesan Qi Tianming. Dia tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Qi Tianming tidak menyadari bahwa dia telah bergabung dengan Wan Qingqing beberapa waktu yang lalu, dan jika bukan karena dia mungkin tidak akan bisa melenyapkan Tan Yuan. Karena informasinya, dia berhasil melenyapkan Tan Yuan. Karena itu, dia berutang budi padanya. Bagaimana itu bisa dianggap sebagai dia yang dengan bodohnya menyerahkan poinnya padanya? Sekarang dia telah memberinya poin Yunyan, dia tidak lagi berhutang padanya. Ini juga berarti poin berikutnya yang mereka peroleh akan dibagikan sesuai kesepakatan mereka. Pada saat ini, transmisi suara Wan Qingqing berdering di telinganya. Tersiar kabar bahwa kami bekerja sama. Keduanya biasanya menjaga jarak yang cukup jauh saat bepergian. Namun, kesadaran surgawi mereka terhubung. Jika terjadi serangan pada salah satu dari mereka, yang lain akan dapat segera bergerak. Itu tidak terduga, jawab Duan Lingtian melalui transmisi suara. Pada saat ini, matanya menyipit saat dia menatap ke depan. Seolah-olah dia merasakan sesuatu. Astaga, sosok yang diselimuti energi hijau terbang ke arah lain. Namun, ketika mengetahui keberadaan Duan Lingtian, ia beralih arah dan segera menuju ke Duan Lingtian. Duan Lingtian, sosok itu memanggil dengan dingin. Berdasarkan suaranya, sosok itu jelas milik seorang pria. Kecepatannya lebih cepat dari Duan Lingtian tetapi lebih lambat dari Wan Qingqing. Kecepatannya dianggap tingkat kedua di dunia tengah dengan orang-orang seperti Tan Yuan dari Fire Glaze Mansion dan Yun Yan dari Magic Cloud Mansion. Mata pria itu bersinar dengan niat membunuh ketika dia muncul, menghalangi jalan Duan Lingtian. Suaranya dingin ketika dia berkata, Duan Lingtian, Anda berhasil menghilangkan bulan lalu dengan menyelinap serangan. Hari ini, aku, Liu Ji, akan membunuhmu untuk membersihkan reputasiku. Bab 3165, Upaya Sia-sia Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung, Liu Ji. Duan Lingtian mengenali pria yang tiba-tiba muncul di hadapannya segera. Ketika dia menyingkirkan Liu Ji bulan lalu, dia bahkan tidak perlu meminjam kekuatan dari 5 elemen surgawi. Dia dengan cepat dan mudah melenyapkan Liu Ji dengan kekuatannya sendiri. Secara alami, dia tahu eliminasi begitu cepat sebagian karena Liu Ji ceroboh. Sudah terlambat bagi Liu Ji ketika Liu Ji menyadari bahwa dia telah meremehkan Duan Lingtian. Liu Ji, Wan Qingqing terhenti di kejauhan ketika Duan Lingtian berhenti bergerak juga. Karena dia berdiri jauh dan juga karena Liu Ji tidak repot-repot mengamati sekelilingnya, dia tidak menyadari kehadirannya. Dia ingin membunuh Duan Lingtian. Dia bisa mendengar percakapan kedua pria itu meskipun dia berdiri jauh. Dia dibuat terdiam oleh kata-kata Liu Ji. Liu Ji bahkan tidak sekuat dia, tapi dia pikir dia bisa membunuh Duan Lingtian. Jika dia mampu membunuh atau mengalahkan Duan Lingtian, akankah Hang Feng bahkan tersingkir? Sepertinya rumor itu benar. Liu Ji tidak memiliki karakter terbaik, dan dia tidak terlalu populer di Han King Mansion. Berita telah menyebar tentang kita bekerja sama dan melenyapkan Yun Yan dari Magic Cloud Mansion, tapi jelas tidak ada yang memberitahunya tentang hal itu.
Terlebih lagi, sepertinya dia juga tidak menyadari bahwa Anda telah melenyapkan Tan Yuan dari Fire Glass Mansion. Wan Qingqing mengirim transmisi suara ke Duan Lingtian. Dia sampai pada kesimpulan ini karena dia tahu jika Liu Ji menyadari semua hal ini, dia tidak akan berani bertindak begitu arogan di depan Duan Lingtian. Aku ingin melihat bagaimana kamu berencana untuk membunuhku. Duan Lingtian tetap acuh tak acuh ketika dihadapkan dengan niat membunuh Liu Ji. Ketidakpedulian Duan Lingtian semakin membuat marah Liu Ji. Kamu tidak akan seberuntung kali ini. Begitu Liu Ji selesai berbicara, dia menyerang Duan Lingtian, diselubungi energi hijau, seperti predator yang menerjang mangsanya. Astaga, astaga, banyak bila angin muncul di udara segera. Liu Ji bergerak dengan kecepatan tinggi saat dia menyerang dengan bila angin. Dia telah membuang semua kedalaman dari hukum angin yang dia pahami dalam serangan pertamanya. Bila angin jatuh di Duan Lingtian seperti hujan. Sementara itu, Duan Lingtian tidak terburu-buru mengangkat salah satu tangannya. Suara renyah terdengar di udara saat sobekan spasial muncul di depan bila angin. Astaga, sinar pedang abu-abu melesat keluar dan mengelilingi Duan Lingtian saat berdenyut dengan energi. Tak lama kemudian, nyala api keemasan menyembur keluar dan menyelimuti sinar pedang abu-abu. Pada titik ini, bila angin berjarak kurang dari 10 meter dari Duan Lingtian. Meskipun mereka berada di wilayah luar angkasa Duan Lingtian yang berisi hukum distorsi kedalaman ruang, itu tidak dapat sepenuhnya meniadakan bila angin yang ganas. Untuk sesaat, sepertinya bila angin memiliki keuntungan saat mereka terus maju. Setelah melihat ini, Liu Ji menyeringai. Seolah-olah dia sudah bisa melihat adegan Duan Lingtian sekarat. Pergi, meskipun bila angin berada di dekatnya, Duan Lingtian tetap acuh tak acuh. Dia melambaikan tangannya lagi saat sinar pedang abu-abu melesat keluar seperti sambaran petir. Astaga, api emas melonjak marah dari sinar pedang abu-abu saat berlayar di udara, tampak sangat kuat. Tak lama kemudian, itu bertabrakan dengan banyak bila angin. Kedua kekuatan tampaknya menemui jalan buntu untuk sesaat. Kemudian, api emas perlahan meredup, dan bila angin hancur total. Mata Liu Ji membelalak kaget, tidak percaya, dan ngeri saat dia berteriak, tidak mungkin. Sinar pedang abu-abu melanjutkan penerbangannya menuju Liu Ji saat Liu Ji menyaksikan tanpa daya. Tidak peduli betapa mustahilnya tampaknya, dia tidak dapat menyangkal kebenaran di depan matanya. Energinya melonjak saat dia memobilisasi energi asal surgawinya yang telah ditingkatkan dengan kedalaman elemen angin, mencoba menghindari sinar pedang abu-abu. Astaga, 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 Liu Ji bergerak seperti angin dan nyaris lolos dari sinar pedang abu-abu. Namun, sebelum dia bisa mengatur napas, ekspresinya berubah drastis. Pada saat ini, dia melihat sesosok muncul beberapa puluh meter darinya seperti hantu. Tidak lain adalah Duan Lingtian yang telah berteleportasi dekat dengan Liu Ji. Menahan kedalaman. Sebelum Liu Ji bereaksi, Duan Lingtian menerapkan hukum kedalaman menahan ruang untuk membatasi Liu Ji. Kamu pikir kamu bisa menahanku? Betapa lucunya, Liu Ji dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya meskipun ditahan di ruang Duan Lingtian. Dia mencibir ketika energi hijau di sekitarnya bergerak sebelum membentuk ratusan dan ribuan bila angin. Begitu bila angin melesat keluar, garis luar sangkar tak kasat mata yang menahan Liu Ji terbakar dengan nyala api keemasan, menerangi garis besarnya. Api emas itu tembus pandang sehingga Duan Lingtian dan Liu Ji masih bisa saling melihat. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Begitu api emas muncul di tepi ruang, Wan Qingqing tahu pertarungan akan segera berakhir. Karena itu, dia muncul di sebelah Duan Lingtian. Wan Qingqing. Liu Ji terkejut ketika dia melihat Wan Qingqing muncul di sebelah Duan Lingtian. Sepertinya dia tidak berniat menyerang Duan Lingtian sama sekali. Ekspresinya berubah drastis. Tidak sulit untuk mengetahui bahwa Wan Qingqing dan Duan Lingtian bekerja sama. Bila angin mengamuk di ruang Liu Ji dikurung. Mereka menyerang penjara tanpa henti. Sayangnya, bahkan setelah Liu Ji mengerahkan seluruh kekuatannya, penjara tetap kokoh. Syok, tidak percaya, dan ketakutan melintas di wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Duan Lingtian begitu kuat? Jika dia tahu Duan Lingtian begitu kuat, dia tidak akan membuat keributan ketika dia melihat Duan Lingtian meskipun dia sangat membenci Duan Lingtian karena melenyapkannya bulan lalu. Duan Lingtian melirik Liu Ji dan berkata tanpa nada, bahkan Tan Yuan dari Fire Glass Mansion tidak bisa membebaskan diri, apakah Anda benar-benar berpikir Anda akan bisa membebaskan diri?
Tan Yuan. Tubuh Liu Ji menegang setelah mendengar kata-kata ini. Kamu melenyapkan Tan Yuan. Tan Yuan dari Fire Glaze Mansion biasanya berada di peringkat 10 besar di papan skor. Beberapa kali dia bertemu dengan Tan Yuan, dia disingkirkan oleh Tan Yuan. Meskipun kecepatannya tidak kalah dengan kecepatan Tan Yuan lebih kuat darinya. Kenapa kamu begitu tidak tahu apa-apa? Saat ini, hampir semua orang di luar dan mungkin di dalam alam tengah dari alam kuno surga selatan tahu tentang ini. Apakah tidak ada yang memberitahumu tentang hal itu? Apakah Anda tidak tahu bahwa saya saat ini memiliki lebih dari 300 poin, dan saya peringkat 8 di papan skor? Duan Lingtian bertanya sambil berpura-pura terkejut. Dengan setiap kata yang Duan Lingtian katakan, wajah Liu Ji semakin gelap. Serangannya secara tidak sadar melemah juga. Pada saat ini, Wan Qingqing menimpali, saya peringkat ke-7 saat ini. Namun, itu semua karena bantuannya sehingga saya bisa naik begitu tinggi. Kami bahkan bergabung untuk melenyapkan Yun Yan dari Magic Cloud Mansion. Duan Lingtian sedikit terkejut bahwa Wan Qingqing telah berbicara. Setelah menghabiskan waktu bersamanya, dia tahu dia adalah orang yang pendiam. Namun, terlepas dari sikapnya yang dingin, dia tahu dia adalah orang yang hangat di dalam. Bahkan saat itu, dia tidak mengharapkannya untuk berbicara. Begitu Wan Qingqing selesai berbicara, Liu Ji segera berhenti menyerang saat dia buru-buru mengeluarkan batu giok titik akumulatifnya. Sayangnya, sebelum Liu Ji bisa menghancurkan batu giok titik akumulatifnya dan meninggalkan alam tengah alam kuno surga selatan, sesosok hijau melesat ke arahnya dengan kecepatan yang menakutkan. Suara mendesing. Pada saat ini, rasanya seolah-olah waktu berhenti. Sebelum Liu Ji bisa menghancurkan batu giok titik akumulatifnya, sosok hijau itu telah merenggutnya darinya. Astaga, bayangan Wan Qingqing tidak hilang ketika dia muncul di sebelah Duan Lingtian lagi dengan batu giok akumulatif Liu Ji di tangannya. Sebelum Wan Qingqing mengungkapkan dirinya, Duan Lingtian telah mengingatkannya untuk terus mengawasi Liu Ji. Dia telah menginstruksikannya untuk merebut batu giok titik akumulatif Liu Ji jika Liu Ji mencoba menghancurkannya. Dia tidak yakin dia bisa menghentikan Liu Ji tepat waktu dari kejauhan sehingga dia pindah untuk berdiri di sebelah Duan Lingtian. Pada jarak ini, dia yakin dia akan mampu merebut jade titik akumulatif sebelum Liu Ji bisa melakukan apapun. Dari saat dia muncul di sebelah Duan Lingtian, dia telah memperhatikan Liu Ji dengan cermat. Begitu dia melihat Liu Ji mengeluarkan batu giok titik akumulatif dan hendak menghancurkannya, dia dengan mudah merenggutnya darinya. Bab 3166, Simen Hao Suan Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor. Terjemahan fantasi tak berujung karena Liu Ji tidak lagi memiliki batu giok titik akumulatif, dia tidak bisa lagi meninggalkan alam tengah surga kuno surga selatan kecuali dia kembali ke markas Han King Mansion. Namun, bagaimana dia bisa kembali ke markas Han King Mansion saat dia ditahan oleh Duan Lingtian? Bahkan jika dia tidak dikendalikan oleh Duan Lingtian, bagaimana dia bisa melarikan diri dengan Wan Qingqing di sekitarnya? Bagaimanapun, kecepatan Wan Qingqing lebih unggul darinya. Liu Ji mulai gemetar, dan matanya melebar ketakutan saat dia melihat batu giok titik akumulatif di tangan Wan Qingqing. Biarkan saya memberi Anda satu nasihat. Duan Lingtian berkata dengan datar, dalam kehidupan Anda berikutnya, sebelum Anda membalas dendam, yang terbaik adalah jika Anda menentukan kekuatan lawan Anda terlebih dahulu. Kalau tidak, Anda hanya akan mati. Seringai muncul di wajahnya ketika dia selesai berbicara. Astaga! Sinar pedang abu-abu melesat lagi ke arah Liu Ji yang ketakutan setengah mati. Sebelum dia bahkan bisa merenungkan berlutut dan memohon belas kasihan, dia sudah terbunuh. Mulutnya sedikit terbuka, dan matanya dipenuhi kengerian pada saat kematiannya. Selanjutnya, Wan Qingqing melemparkan batu giok titik akumulatif Liu Ji di tangannya ke Duan Lingtian sebelum mengambil langkah mundur yang besar. Poin akumulatif jade hancur, dan poin di sana pergi ke Duan Lingtian. Liu Ji benar-benar berhasil mengumpulkan lebih dari 60 poin. Ketika Duan Lingtian memeriksa giok titik akumulatifnya, dia menemukan bahwa dia sekarang memiliki 387 poin. Sebelum mendapatkan poin Liu Ji, dia memiliki 322 poin. Oleh karena itu, jelas dia telah memperoleh 65 poin dari Liu Ji. Liu Ji, kamu benar-benar mencari kematian. Wan Qingqing berpikir dalam hati saat dia melihat sekilas tubuh Liu Ji yang jatuh. Sepanjang waktu Duan Lingtian dan Wan Qingqing di alam tengah alam kuno surga selatan bulan ini,
tidak ada lawan yang mereka temui menyembunyikan niat membunuh. Untuk alasan ini, mereka tidak membunuh lawan mereka ketika mereka melenyapkan mereka. Bahkan ketika Duan Lingtian melenyapkan begitu banyak orang di luar markas Fire Glaze Mansion, dia tidak membunuh siapapun. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia bukanlah orang yang membunuh tanpa alasan atau alasan. Wan Qingqing mengerti alasan Duan Lingtian membunuh Liu Ji. Jika peran Duan Lingtian dan Liu Ji dibalik, Liu Ji pasti akan membunuh Duan Lingtian. Pada saat ini, Duan Lingtian yang telah mengumpulkan cincin tata ruang Liu Ji berseru, "Ayo pergi." Saat ini, Duan Lingtian telah berada di alam tengah dari alam kuno surga selatan selama 5 hari sementara Wan Qingqing telah berada di sana selama 7 hari. Duan Lingtian berpikir dalam hati, saya harap kita akan bertemu dengan salah satu dari 6 peserta teratas sebelum Wan Qingqing harus pergi. Dalam 3 hari, Wan Qingqing akan diusir secara paksa dari alam tengah. Duan Lingtian tidak yakin dia akan mampu menghilangkan salah satu dari 6 peserta teratas tanpa bantuan Wan Qingqing. Saat mereka melanjutkan perjalanan mereka, Wan Qingqing mengingatkan Duan Lingtian, "Duan Lingtian, meskipun Liu Ji tidak populer di rumah Han Qing tidak akan membiarkan masalah ini berlalu karena Anda membunuh salah satu dari mereka." Murid pelataran dalam, saya, Duan Lingtian, selalu hidup dengan satu prinsip, saya tidak akan pernah melakukan apapun yang akan saya sesali, jawab Duan Lingtian, jelas tidak khawatir. Seolah-olah dia melihat Han Qing Mansion sebagai harimau ompong. Wan Qingqing tahu bahwa Duan Lingtian tidak berpura-pura tidak peduli, dan kesannya tentang dia semakin meningkat. Sementara itu, para tetua dan murid yang berkumpul di lokasi formasi pengangkutan di berbagai rumah surgawi kelas 6 melihat Duan Lingtian, yang didorong ke bawah papan skor oleh Wan Qingqing, naik dari posisi ke-8 ke posisi ke-7 lagi. Duan Lingtian tiba-tiba mendapatkan 65 poin. Siapa yang dia singkirkan kali ini? Lihat, Liu Ji dari Han Qing Mansion telah menghilang dari papan skor. Liu Ji, ini Liu Ji lagi. Tepat sekali, Liu Ji juga dieliminasi oleh Duan Lingtian bulan lalu, kan? Ya, Liu Ji benar-benar tidak beruntung. Untuk berpikir dia bertemu Duan Lingtian lagi. Terlebih lagi, dia bertemu dengan Duan Lingtian yang telah bekerja sama dengan Wan Qingqing. Setelah Liu Ji tersingkir bulan lalu, dia tidak merahasiakan keinginannya untuk membalas dendam dari Duan Lingtian. Faktanya, bahkan orang-orang dari Celestial Mansions kelas 6 lainnya tahu tentang niatnya untuk membalas dendam. Seperti yang diharapkan Liu Ji, sepertinya dia bisa bertemu Duan Lingtian. Sayangnya, hasilnya sama, dia masih tersingkir oleh Duan Lingtian seperti bulan lalu. Tak lama kemudian, berita menyebar dari Han Qing Mansion. Aku baru saja menerima kabar dari Han Qing Mansion. Liu Ji tidak hanya tersingkir, tapi dia juga mati. Duan Lingtian membunuhnya. Meskipun Duan Lingtian melenyapkan banyak murid dari Fire Glaze Mansion di markas mereka, dia tidak membunuh satupun dari mereka, kan? Tepat sekali. Selain Liu Ji, Duan Lingtian hanya membunuh satu orang di alam tengah. Orang itu dari Azure Green Mansion. Namun, itu tidak terlalu mengejutkan karena Profound Nether Mansion dan Azure Green Mansion saling bermusuhan. Murid-murid dari dua rumah besar yang bertemu satu sama lain biasanya akan bertarung sampai mati. Liu Ji pada dasarnya kejam. Dia sangat marah karena Duan Lingtian telah menyingkirkannya bulan lalu. Saya tidak akan melewatkannya untuk mencoba membunuh Duan Lingtian. Duan Lingtian kemungkinan besar membunuhnya karena dia mencoba membunuh Duan Lingtian. Bukankah itu sudah jelas? Duan Lingtian tidak membunuhnya ketika dia menyingkirkannya bulan lalu. Mengapa dia membunuh Liu Ji sekarang tanpa alasan? Meskipun orang-orang dari Celestial Mansions kelas 6 lainnya tidak akrab dengan Duan Lingtian, berdasarkan tindakannya di masa lalu, mereka tahu dia bukan seseorang yang akan membunuh tanpa alasan. Faktanya, bahkan mereka yang berasal dari Han Qing Mansion memiliki pendapat yang sama. Namun demikian, dengan membunuh Liu Ji, Duan Lingtian dengan tegas mengadu domba dirinya dengan Han Qing Mansion. Oleh karena itu, jika mereka bertemu dengannya di masa depan, mereka tidak akan bersahabat dengannya bahkan jika mereka tidak memiliki niat untuk bertarung sampai mati bersamanya. Waktu berlalu saat peringkat di papan skor terus berubah. Bahkan nama-nama di 10 besar terus berubah, terutama tempat ke-9 dan ke-10. Namun, tempat ke-7 dan ke-8 tetap tidak berubah, mereka masing-masing ditempati oleh Duan Lingtian dan Wan Qingqing. Namun demikian, poin mereka terus meningkat seiring berjalannya waktu.
Pada titik ini, ada perbedaan hampir 100 poin antara tempat ke-8 dan ke-9. Selain itu, perbedaan antara tempat ke-6 dan ke-9 hampir 200 poin. Duan Lingtian, poin dari orang yang berada di peringkat 6 jauh di depanmu, dan mereka meningkat lebih cepat dari milikmu. Aku hanya bisa tinggal di sini selama 1 hari lagi. Jika kita masih tidak bertemu dengan peserta peringkat teratas, saya khawatir peringkat Anda tidak akan dapat naik lagi bulan ini, kata Wan Qingqing. 2 hari telah berlalu sejak Duan Lingtian membunuh Liu Ji. Ini berarti bahwa Wan Qingqing telah menghabiskan 9 hari di alam tengah surga kuno surga selatan. Dia akan dikirim bahkan jika dia tidak tersingkir setelah 10 hari. Meskipun Duan Lingtian dan Wan Qingqing bertemu beberapa orang dalam 2 hari terakhir, lawan mereka bukanlah pencetak gol terbanyak. Mereka bahkan tidak berada di peringkat 50 besar. Perbedaan poin antara kamu dan orang di tempat ke-6 adalah 196 poin. Wan Qingqing mengetahui informasi ini karena dia terus-menerus diberitahu tentang perubahan papan skor. 196 poin. Duan Lingtian mengerutkan kening. Selama 2 hari terakhir, poinnya meningkat dari 380 menjadi 435, namun, masih ada jarak yang begitu besar antara dia dan orang yang berada di posisi ke-6. Itu celah terbesar untukmu. Faktanya, orang saat ini di tempat pertama hanya memiliki 266 poin lebih banyak darimu. 6 peserta teratas biasanya tidak memiliki jarak yang jauh antara poin mereka. Ini telah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Salah satu dari mereka bisa mengambil tempat pertama, itu lebih bergantung pada keberuntungan mereka daripada kekuatan mereka saat ini. Poin saya 196 poin di belakang tempat ke-6 tetapi hanya 266 poin di belakang yang pertama. Mata Duan Lingtian berkilauan. Demikian pula, sepertinya dia harus bergantung pada keberuntungan untuk meningkatkan peringkatnya juga. Jika dia tidak beruntung dan tidak bertemu siapapun, dia akan terjebak di tempat ke-7. Ketika mereka melewati pegunungan, sebuah suara terdengar. Wan Qingqing. Suara yang jauh itu sepertinya semakin dekat dan semakin dekat saat terus berkata, kalau begitu, orang di sebelahmu itu pasti Duan Lingtian, kan? Duan Lingtian dan Wan Qingqing segera berhenti bergerak dan melihat ke arah suara itu. Mereka melihat seorang pemuda tampan terbang ke arah mereka. Pada saat ini, Wan Qingqing berkata, sepertinya kita cukup beruntung. Dia adalah Simen Hao Xuan, murid inti dari Rumah Daun Merah. Bab 3167, Serangan Simen Hao Xuan Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Sosok menghentikan Duan Lingtian dan Wan Qingqing di atas daerah pegunungan sebelum mengukur Duan Lingtian dengan penuh minat. Pada saat yang sama, Duan Lingtian bisa merasakan orang di depannya dengan cepat menyelidikinya dengan kesadaran surgawinya. Kamu benar-benar berusia kurang dari 100 tahun. Duan Lingtian, apakah Anda benar-benar dari wilayah surga selatan? Pemuda tampan itu berseru sambil menatap Duan Lingtian dengan rasa ingin tahu. Semacam, jawab Duan Lingtian. Semacam, Simen Hao Xuan, pemuda berpakaian hijau yang merupakan murid inti dari Rumah Daun Merah, sedikit mengernyit setelah mendengar jawaban Duan Lingtian. Keingintahuannya tampak semakin dalam ketika dia berkata dengan sungguh-sungguh, jelaskan kata-katamu. Aku bisa menjelaskan secara detail, tapi pertama-tama, hancurkan akumulatif poin jademu dan pergi. Setelah itu, Anda bisa datang ke Profound Nether Mansion untuk mencari saya, dan saya akan menjelaskan semuanya kepada Anda, kata Duan Lingtian dengan senyum tipis di wajahnya. Konyol, Simen Hao Xuan menggelengkan kepalanya. Yah, kita hanya perlu melihat apakah bekerja sama dengan Wan Qingqing membuatmu cukup kuat untuk mengklaim poinku. Duan Lingtian hanya dengan santai menanggapi Simen Hao Xuan sebelumnya. Dia, tentu saja, tahu bahwa tidak mungkin bagi Simen Hao Xuan untuk menyerahkan poinnya demi rasa ingin tahu. Suasana berubah tegang begitu Simen Hao Xuan selesai berbicara. Pada saat yang sama, transmisi suara Wan Qingqing terdengar di telinga Duan Lingtian. Duan Lingtian, Simen Hao Xuan tidak memahami salah satu dari 5 hukum elemental atau hukum turunannya seperti hukum es dan guntur. Dia juga tidak memahami 4 hukum tertinggi. Setelah mendengarkan kata-kata Wan Qingqing, Duan Lingtian berspekulasi dalam hati, bisakah dia memahami hukum kehancuran? Hukum kehancuran agak unik, itu tidak berasal dari 5 hukum elemental juga bukan salah satu dari 4 hukum tertinggi. Berbeda dengan hukum 5 elemen, tetapi mirip dengan 4 hukum surgawi,
itu tidak dapat dipahami melalui metode surgawi atau kemampuan surgawi. Tentu saja, itu jauh lebih mudah untuk dipahami dibandingkan dengan 4 hukum tertinggi. Faktanya, kesulitan memahaminya mirip dengan 5 hukum elemental. Dari segi kekuatan, itu lebih kuat daripada 5 hukum elemental. Hanya hukum guntur dan es, yang dikenal sebagai 2 hukum elemental paling kuat, yang dapat dibandingkan dengannya. Duan Lingtian mengingat informasi tentang hukum kehancuran yang dia temui ketika dia berada di perpustakaan Sekte Kesederhanaan. Hukum kehancuran lahir ketika seseorang sangat fokus pada teknik ofensif. Misalnya, pembudidaya pedang, dan pembudidaya batang yang sangat fokus pada teknik ofensif memiliki peluang tinggi untuk memahami hukum kehancuran. Dengan pemikiran ini, ekspresi Duan Lingtian menjadi serius saat dia melihat Simen Hao Xuan. Bagaimanapun, berdasarkan fokus mereka yang luar biasa pada teknik ofensif, dapat dilihat bahwa mereka yang mampu memahami hukum kehancuran memiliki kemauan yang sangat kuat. Bagaimana mereka bisa menjadi biasa? Duan Lingtian, akankah kita bertaruh? Simen Hao Xuan tiba-tiba bertanya. Taruhan apa? Duan Lingtian bertanya saat matanya berbinar. Dia jelas sangat tertarik. Jika saya berhasil melenyapkan Anda dan Wan Qingqing, Anda harus memberitahu saya tentang asal Anda. Jika Anda berhasil melenyapkan saya akan memberi Anda mutiara gambar mengambang yang berisi pertempuran 2 Raja Surgawi yang telah memahami 9 kedalaman dari hukum ruang angkasa. Bagaimana menurutmu? Simen Hao Xuan tidak membuang waktu dan langsung menyatakan taruhannya. Mutiara gambar mengambang yang berisi rekaman pertempuran antara 2 Raja Surgawi yang telah memahami 9 kedalaman dari hukum ruang angkasa. Mata Duan Lingtian berbinar begitu dia mendengar kata-kata Simen Hao Xuan. Gambar mengambang mutiara seperti itu sangat berguna baginya. Itu akan dapat membantu pemahamannya tentang kedalaman transportasi dan 2 kedalaman lainnya dari hukum ruang angkasa. Untuk alasan ini, dia tidak ragu-ragu untuk menjawab, "Oke, bagus, kamu sangat lugas." Simen Hao Xuan tertawa terbahak-bahak setelah mendengar jawaban Duan Lingtian. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, "Duan Lingtian, tidak peduli siapa yang tersingkir, saya akan mengunjungi Profon Nether Mansion di masa depan untuk minum dengan Anda. Saya harap Anda tidak akan menolak saya." "Baiklah," jawab Duan Lingtian sambil tersenyum. Dia memiliki kesan yang baik tentang Simen Hao Xuan berdasarkan karakternya. "Berdasarkan komposisi tim Anda, saya berasumsi Wan Qingqing bertanggung jawab untuk mengganggu atau menahan saya saat Anda menyerang, kan? Untuk amannya, aku tidak akan menunggumu untuk menyerang lebih dulu," kata Simen Hao Xuan sebelum dia dengan cepat melakukan langkah pertama. Suara mendesing. Simen Hao Xuan mengaduk embusan angin saat dia menembak ke arah Duan Lingtian seperti anak panah yang ditembakkan. Ketika Simen Hao Xuan menyerang Duan Lingtian bisa merasakan aura tajam dan ganas dari Simen Hao Xuan seolah-olah Simen Hao Xuan bukan manusia melainkan senjata tajam. Astaga, tubuh Simen Hao Xuan tampak fleksibel seperti ular. Namun, ketika dia mendekati Duan Lingtian, dia tiba-tiba menjadi kaku. Hanya dalam sekejap mata, energi hitam melonjak keluar dan berubah menjadi pedang energi besar yang menyelimutinya. Kemudian, dia melambaikan tangan kanannya dengan ringan di depan sinar pedang hitam dengan aura destruktif dan niat pedang yang mengerikan melesat ke arah Duan Lingtian. Dengan satu serangan ini, langit dan bumi tampak bergetar. Di masa lalu, Duan Lingtian telah memperoleh warisan dari kekuatan pedang, Feng Qingyan, di alam duniawi, alam Provinsi Sein. Untuk alasan ini, dia adalah seorang pendekar pedang yang ulung. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Simen Hao Xuan, dia bisa merasakan kekuatan serangan Simen Hao Xuan. Sinar pedang hitam yang ganas melesat ke langit seolah-olah itu bisa merobek kekosongan. Duan Lingtian merasa menggigil di punggungnya ketika dia melihat sinar pedang yang ganas menuju ke arahnya. Dengan hanya berpikir, dia berteleportasi dengan hukum kedalaman teleportasi luar angkasa. Astaga, Duan Lingtian muncul kembali 100 meter dari punggung Simen Hao Xuan hanya dalam sekejap. Jubahnya berkibar di udara saat dia dengan cepat menciptakan wilayah luar angkasa dengan kedalaman wilayah. Udara di wilayah itu berdenyut dan segera beriak. Tidak heran kedalaman teleportasi dikenal sebagai kedalaman gerakan yang tidak terduga. Itu benar-benar tidak mungkin untuk diwaspadai. Simen Hao Xuan tampaknya tidak terkejut bahwa serangannya meleset. Bagaimanapun, Duan Lingtian tidak akan layak untuk ketenarannya jika dia bahkan tidak bisa menghindari serangan pertamanya.
Hati-hati dengan seranganku selanjutnya. Tubuh Simen Hao Xuan bergetar sebentar saat energi hitam di sekitarnya meluas. Pada saat yang sama, aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Astaga, 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 astaga. Sinar pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari energi hitam yang menyelimuti Simen Hao Xuan dan mulai berputar di sekelilingnya. Aura menakutkan yang dia pancarkan semakin menakutkan. Pada saat ini, rasanya seolah-olah dia bisa menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. Pada saat ini, Wan Qingqing mengejek dengan lembut. Serangan Simen Hao Xuan begitu cepat sehingga dia hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Ekspresinya berubah dingin ketika dia menyadari Simen Hao Xuan benar-benar mengabaikannya dan hanya fokus menyerang Duan Lingtian. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Wan Qingqing berdiri di tengah saat embusan angin dingin dan menggigit mengamuk di sekelilingnya sebelum menyapu ke arah Simen Hao Xuan. Pada saat yang sama, energi zamrud muncul di kulitnya. Itu adalah energi asal surgawinya yang telah ditingkatkan dengan hukum kedalaman elemen kayu-kayu. Astaga, 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 angin bersiul saat energi zamrud berubah menjadi tanaman merambat setebal lengan orang dewasa. Tanaman merambat itu melesat ke arah Simen Hao Xuan, jelas bermaksud untuk menahannya. Wan Qingqing, kamu tidak bisa menahanku. Simen Hao Xuan tersenyum acuh tak acuh saat dia melihat tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya yang menembak ke arahnya dari segala arah. Pada saat yang sama, sinar pedang hitam di sekelilingnya juga keluar. Astaga, 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 sebelum tanaman merambat hijau bisa mendekat ke sinar pedang hitam, tanaman merambat hijau dihancurkan. Namun, setelah tanaman merambat hijau dihancurkan, lebih banyak tanaman merambat hijau muncul dan menembak ke arah Simen Hao Xuan dari belakang. Percuma saja, Simen Hao Xuan tampaknya tidak terganggu oleh serangan Wan Qingqing sama sekali. Dengan lambaian tangannya, sebuah pedang yang terbentuk dari energi asal surgawinya dan kedalaman dasar hukum kehancuran, kedalaman elemen penghancur, muncul dari udara tipis. Suara mendesing, Simen Hao Xuan mengayunkan pedang dengan acuh tak acuh dan menebang tanaman merambat hijau. Hanya dalam sekejap mata, tanaman merambat layu dan menguning. Pada saat ini, bintik-bintik energi zamrud menghujani dengan mempesona. Mereka mendarat di tanaman merambat layu yang dicincang dan sepertinya memberi mereka kehidupan lagi. Hanya dalam sedetik, tanaman merambat terhubung kembali. Setelah itu, tanaman merambat terus menembak ke arah Simen Hao Xuan dan mengelilinginya sebelum membentuk sangkar tanaman merambat yang menjebaknya di dalam. Bab 3168, lebih dari 1000 poin. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung, trik yang rapi. Meskipun Simen Hao Xuan terjebak dalam tanaman merambat hijau yang dibentuk oleh energi zamrud, dia jelas tidak gugup sama sekali. Meskipun pengekangan Wan Qingqing sangat kuat, itu tidak cukup untuk menjebaknya. Dia bisa dengan mudah menghancurkannya dalam beberapa tarikan napas dengan kekuatan penuhnya. Dia tahu gerakan ini menghabiskan banyak kekuatan Wan Qingqing, dan dia tidak akan bisa menggunakan gerakan ini lagi dalam waktu singkat. Pada saat itu, dia bisa dengan mudah melenyapkannya. Pada saat Simen Hao Xuan hendak melepaskan diri dari pengekangan, sesosok muncul di kandang. Faktanya, sangkar yang terbentuk dari tanaman merambat telah menghalangi semua cahaya sehingga dia tidak bisa melihat apapun di luar. Namun, karena kesadaran surgawinya, dia sadar akan apa yang terjadi di sekitarnya. Duan Lingtian, tentu saja, tidak terpengaruh oleh sangkar tanaman merambat. Untuk alasan ini, dia dapat dengan mudah berteleportasi ke dalam sangkar dengan hukum kedalaman teleportasi luar angkasa. Astaga, 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 begitu Duan Lingtian muncul, Simen Hao Xuan bisa merasakan ruang di sekitarnya terdistorsi saat energi dari wilayah luar angkasa menyapu dirinya. Namun demikian, energi asal surgawinya yang telah ditingkatkan dengan kedalaman elemen penghancur melonjak, berubah menjadi sinar pedang hitam. Sinar pedang hitam berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi, menjaga energi luar angkasa tetap berada di teluk. Jadi rumornya memang benar, kecepatan adalah kekuranganmu, kata Simen Hao Xuan terus terang, memperlihatkan rencana Duan Lingtian, sambil menatap Duan Lingtian, kamu berencana menggunakan Wan Qingqing untuk menahanku jadi kamu bisa menyerangku. Masih belum terlambat bagimu untuk menghancurkan akumulatif poin jade. Jika tidak, kamu mungkin menderita luka luar. Duan Lingtian berkata sebagai tanggapan. Begitu dia menyerang,
Simen Hao Xuan tidak akan punya waktu untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk bertarung karena Simen Hao Xuan akan membutuhkan waktu untuk melepaskan diri dari pengekangan Wan Qingqing. Dia yakin dampak serangan mereka tidak akan mampu menghancurkan tanaman rambat Wan Qingqing dalam waktu singkat. Namun, jika dia tidak bisa mengalahkan Simen Hao Xuan dengan cukup cepat, tanaman merambat pasti akan hancur. Wan Qingqing juga memberitahunya bahwa dia perlu memulihkan diri selama setengah hari sebelum dia bisa menggunakan gerakan ini lagi. Karena itu, dia tahu dia hanya punya satu kesempatan untuk Simen Hao Xuan. Divine Chaos Earth, untuk amannya, tolong pinjamkan aku kekuatanmu. Untuk mengalahkan Simen Hao Xuan sesegera mungkin sebelum Simen Hao Xuan memiliki kesempatan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya, Duan Lingtian memutuskan untuk mencari bantuan dari Chaos Divine Earth. The Chaos Divine Earth mengejek setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Wah, akhirnya kamu ingat aku. Meskipun saya mungkin tidak terlalu membantu seperti logam surgawi yang mendalam atau api surgawi kekacauan dalam hal kekuatan ofensif, itu masih sebanding dengan kedalaman ofensif pada tahap yang belum sempurna. Petik 2. Ledakan, 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 ledakan yang memekakkan telinga terdengar dari dalam sangkar tanaman merambat pada saat ini. Wan Qingqing basah oleh keringat seiring berjalannya waktu, berusaha mempertahankan sangkar tanaman merambat dengan sekuat tenaga. Tidak hanya suaranya yang menggelegar, tetapi kekuatannya juga sangat kuat. Setelah hanya 4 napas, wajahnya sudah pucat karena stres yang luar biasa. Hanya beberapa napas telah berlalu, tetapi gelombang kejut dari serangan mereka sudah membebaniku. Terlebih lagi, serangan Simen Hao Xuan bahkan tidak ditujukan kepadaku. Jika ini terus berlanjut, aku hanya bisa menahan 6 napas lagi. Pada saat ini, Wan Qingqing menjadi cemas ketika dia menyadari bahwa dia telah meremehkan gelombang kejut dari serangan Simen Hao Xuan dan Duan Lingtian. Hanya gelombang kejutnya saja yang sebanding dengan Simen Hao Xuan yang secara aktif mencoba mematahkan pengekangannya. Dia mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk bertahan. Dia begitu fokus pada pemeliharaan kandang sehingga dia tidak punya waktu untuk berkomunikasi dengan Duan Lingtian melalui transmisi suara atau bahkan memperhatikan sekelilingnya. Dia tahu kandangnya akan hancur jika dia sedikit terganggu. Dia berpikir dengan getir, ternyata, bahkan jika kita bergabung, itu masih belum cukup untuk melenyapkan Simen Hao Xuan. Meskipun Wan Qingqing tidak meragukan kekuatan Duan Lingtian, dia tidak berpikir dia akan mampu mengalahkan Simen Hao Xuan dalam 6 napas. Dengan kekuatan Duan Lingtian, dia akan membutuhkan, setidaknya, 10 napas untuk melenyapkan Simen Hao Xuan bahkan jika Simen Hao Xuan tidak mengerahkan semua kekuatannya atau memanfaatkan kecepatan, yang merupakan salah satu spesialisasinya. Tentu saja, spekulasi Wan Qingqing didasarkan pada pemahamannya tentang kekuatan Duan Lingtian dan Simen Hao Xuan. Dia telah dieliminasi oleh Simen Hao Xuan sekali jadi dia akrab dengan kekuatannya. Setelah 5 napas berlalu, Wan Qingqing terkejut menemukan gelombang kejut yang menyerang tanaman merambatnya tampaknya telah menghilang. Tekanan menghancurkan yang menimpanya telah menghilang juga. Wan Qingqing hendak memperluas kesadaran surgawinya untuk memeriksa apa yang terjadi di dalam sangkar ketika sebuah suara terdengar dari dalam sangkar. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan. Kata-kata itu terdengar tulus. Suara ini. Mata Wan Qingqing bersinar ketika dia menyadari bahwa suara itu milik Simen Hao Xuan. Dia dengan cepat menarik tanaman merambat dan melihat 2 sosok berdiri di depannya. Duan Lingtian tampak tidak terluka. Meskipun jubahnya sedikit robek, tidak ada luka di tubuhnya. Di sisi lain, Simen Hao Xuan memiliki lebih dari 10 luka di tubuhnya. Luka di dadanya, khususnya, tampak mengerikan. Jika itu masuk beberapa inci lebih dalam, dia akan kehilangan nyawanya. Jangan lupa taruhan kita, Duan Lingtian berkata sambil menatap Simen Hao Xuan. Jangan khawatir, saya pribadi akan membawanya kepada Anda, kata Simen Hao Xuan setelah dia menarik napas. Dia tidak terlihat seperti dekat dengan kematian saat dia tersenyum pada Duan Lingtian seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aku akan menunggumu, Duan Lingtian mengangguk. Tidak perlu bagimu untuk menunggu. Aku akan meminta paman juniorku untuk membawaku ke Profound Nether Mansion setelah aku meninggalkan dunia tengah. Pada saat Anda meninggalkan dunia tengah, saya harus berada di tanah Nether Mansion yang mendalam, kata Simen Hao Xuan. Karena dia adalah murid inti dari Red Leaves Mansion kelas 6, ada orang yang memberitahu dia tentang perubahan di papan skor. Oleh karena itu,
Dia tahu kapan Duan Lingtian telah memasuki alam tengah dari alam kuno surga selatan dan secara kasar dapat memperkirakan kapan Duan Lingtian harus pergi. Ayo minum saat kita bertemu, kata si Men Hao Xuan sambil tersenyum sebelum dia menghancurkan batu giok titik akumulatifnya. Setelah si Men Hao Xuan dikirim keluar dari alam tengah alam kuno surga selatan, Duan Lingtian mengeluarkan batu giok titik akumulatifnya. Dia sangat ingin tahu tentang poinnya saat ini. Si Men Hao Xuan secara konsisten berada di peringkat 6 besar selama beberapa tahun terakhir di ranah tengah alam kuno surga selatan. Apalagi dia juga beberapa kali menduduki peringkat pertama. Sebelum Duan Lingtian menyingkirkan si Men Hao Xuan tentu saja berada di peringkat di atasnya. Dia tahu si Men Hao Xuan berada di peringkat 6 besar, tetapi dia tidak tahu peringkat pasti si Men Hao Xuan. Bagaimanapun, perbedaan poin antara orang-orang yang berada di peringkat 6 besar sangat kecil sehingga peringkat mereka mudah berubah. Berapa poin? Wan Qingqing sama penasarannya dengan Duan Lingtian. 1207. Duan Lingtian berkata sambil tersenyum. Wan Qingqing menjadi linglung ketika dia melihat Duan Lingtian menyeringai dari telinga ke telinga. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya tersenyum begitu bahagia. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan dia memerah. Kemudian, dia buru-buru memberi selamat kepadanya, selamat. Dengan poin Anda saat ini, Anda pasti akan menempati peringkat pertama di papan skor. Berdasarkan pengetahuan saya, sudah 12 tahun sejak siapapun telah mengumpulkan lebih dari 1000 poin di alam tengah dari alam kuno surga selatan. Dia terus berkata sambil tersenyum, sekarang, orang-orang di luar dunia tengah dan orang-orang dari Red Leaves Mansion pasti terkejut. Saya yakin tidak ada yang mengharapkan Anda mampu melenyapkan si Men Hao Xuan. Seperti yang dikatakan Wan Qingqing, ketika semua orang dari rumah daun merah melihat si Men Hao Xuan yang telah dipindahkan dari alam tengah alam kuno surga selatan, mereka tercengang. Bab 3169, Duan Lingtian peringkat pertama. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung si Men Hao Xuan adalah murid inti dari rumah daun merah. Dia adalah murid terkuat di bawah panggung Raja Surgawi di Mansion. Faktanya, mereka yang berada di bawah panggung Raja Surgawi di Istana Surgawi kelas 6 di wilayah surga selatan tidak berani mengatakan bahwa mereka mampu melenyapkan si Men Hao Xuan. Karena alasan ini, para tetua dan murid rumah daun merah tidak percaya ketika mereka melihatnya. Senior si Men, apa yang terjadi? Senior, apakah mereka yang berada di 6 besar bergabung untuk melenyapkanmu? Sejak si Men Hao Xuan dan 5 adipati surgawi lainnya mulai secara konsisten menempati peringkat 6 besar, dia tidak pernah tersingkir. Memang benar aku tersingkir oleh 2 orang yang bergabung, tapi mereka bukan salah satu dari 5 orang itu, jawab si Men Hao Xuan dengan tenang saat berhadapan dengan orang-orang yang menatapnya dengan kaget dan tidak percaya. Kemudian, dia berbalik untuk melihat papan skor dan berpikir pada dirinya sendiri dengan senyum tipis di wajahnya ketika dia melihat nama yang berada di peringkat teratas, sepertinya dia akan mendapat peringkat pertama bulan ini. Sungguh karakter yang menarik, si Men Hao Xuan tampaknya tidak puas dengan eliminasinya sama sekali. Dia diyakinkan oleh pasukan gabungan Duan Lingtian dan Wan Qingqing meskipun dia tahu Wan Qingqing tidak akan bisa menahannya dengan mudah jika dia tidak ceroboh. Namun demikian, dengan Duan Lingtian dan Wan Qingqing bergabung, dia tahu itu akan menjadi masalah waktu sebelum Wan Qingqing berhasil menahannya. Dia terus berpikir pada dirinya sendiri, kecuali saya dapat meningkatkan kecepatan saya ke tingkat lain, saya tidak cocok untuk mereka jika mereka bekerja sama. Di antara 5 orang lainnya, mungkin, hanya Zhuge Yunqi yang cocok untuk mereka. Sementara itu, anggota Red Leaves Mansion mengikuti pandangan si Men Hao Xuan dan melihat papan skor juga. Seperti yang diharapkan, ada kegemparan ketika mereka melihat perubahan terbaru di papan skor. Lihat, papan skor telah berubah. Apa, orang yang menduduki peringkat pertama telah didorong ke tempat kedua oleh Duan Lingtian. Para tetua dan murid dari Red Leaves Mansion terkejut melihat orang yang menempati peringkat pertama tidak termasuk di antara 6 duke surgawi 10 arah yang secara konsisten berada di peringkat 6 besar selama beberapa tahun terakhir. Sebaliknya, Duan Lingtian dari Profound Nether Mansion saat ini menduduki peringkat pertama. Tak satu pun dari mereka mengharapkan ini. Seorang murid yang mendapatkan kembali akal sehatnya pertama berteriak, saya mengerti kata-kata senior si Men sekarang. Ternyata, Duan Lingtian dan Wan Qingqing yang melenyapkannya,
bukan 5 besar dari 10 arahan Celestial Dukes. Meskipun saya memikirkan kemungkinan Duan Lingtian menjadi pasangan untuk 6 adipati surgawi 10 arah terkuat di dunia tengah setelah bergabung dengan Wan Qingqing, saya tidak mengharapkan dia untuk menghilangkan senior Simen. Tepat sekali, karena mereka mampu melenyapkan senior Simen, tidak diragukan lagi mereka juga mampu melenyapkan 5 adipati surgawi 10 arah lainnya. Bukankah itu sudah jelas? Bagaimanapun, kekuatan senior Simen tidak kalah dengan 5 lainnya. Kelompok tetua dan murid merasa lebih nyaman ketika mereka sampai pada kesimpulan bahwa Duan Lingtian dan Wan Qingqing mampu melenyapkan 5 adipati surgawi 10 arah terkuat lainnya di alam tengah juga. Mereka hanya bisa meratapi nasib buruk Simen Hao Xuan karena bertemu dengan keduanya. Demikian pula, ada keributan di rumah surgawi kelas 6 lainnya di wilayah surga selatan. Duan Lingtian berhasil mencapai tempat pertama. Apakah ini nyata? Surga. Apakah Duan Lingtian monster? Ini baru kedua kalinya dia berada di dunia tengah, tapi dia sudah mencapai puncak. Selain itu, dia telah mengumpulkan lebih dari 1000 poin. Jika tidak ada hal luar biasa yang terjadi, dia seharusnya bisa mempertahankan pangkatnya sampai akhir bulan. Gongsun Wuji yang turun ke posisi kedua memiliki sedikit lebih dari 700 poin. Untuk melampaui Duan Lingtian, dia harus melenyapkan Wan Qingqing. Itu tidak akan membantunya untuk melenyapkan mereka yang berperingkat di bawahnya. Sementara itu, orang-orang dari Profound Nether Mansion, tentu saja, sangat senang ketika mereka melihat perubahan baru di papan skor. Saya tidak menyangka bahwa saya akan hidup untuk melihat hari ketika seorang duke surgawi dari mansion kami berhasil menempati peringkat pertama di alam tengah dari alam kuno surga selatan. Sebagian besar penatua dan murid sangat tersentuh. Mata mereka sedikit merah saat melihat nama depan di papan skor. Bagaimanapun, ini adalah momen yang mulia bagi Profound Nether Mansion. Terlepas dari apakah Duan Lingtian baru saja menyewa bantuan atau tidak ada perubahan fakta bahwa Profound Nether Mansion sekarang berada di peringkat pertama di papan skor. Sulit dipercaya, Duan Lingtian benar-benar berhasil mencapai puncak. Gongsun Wuji dari Azure Green Mansion memiliki sedikit lebih dari 700 poin sekarang. Jika dia ingin naik kembali ke atas, dia harus melenyapkan Wan Qingqing, seorang murid berkata dengan penuh semangat. Setelah Simen Hao Xuan tersingkir, Wan Qingqing naik dari posisi ke-8 ke posisi ke-7. Semua orang yang berperingkat di belakangnya telah naik satu tempat juga. Hilangkan Wan Qingqing. Duan Lingtian dan Wan Qingqing pasti bekerja sama untuk melenyapkan Simen Hao Xuan. Apakah menurutmu Gongsun Wuji mampu melenyapkan Wan Qingqing dengan Duan Lingtian di sisinya, kata murid lain dengan percaya diri. Waktu hampir habis untuk Gongsun Wuji. Satu-satunya cara baginya untuk kembali ke puncak adalah dengan melenyapkan Wan Qingqing. Jika saya tidak salah, dia memasuki alam tengah lebih awal dari Simen Hao Xuan. Dia tampaknya menjadi yang pertama di antara 6 yang memasuki alam tengah. Untuk alasan ini, dia memiliki sedikit keunggulan dibandingkan yang lain. Petik 2. Banyak tetua dan murid berpikir akan sulit bagi Gongsun Wuji untuk bertemu dengan orang-orang yang telah mengumpulkan banyak poin. Sepertinya peringkat Duan Lingtian untuk bulan ini aman. Luar biasa, Duan Lingtian adalah pahlawan kita. Saat berita tentang ini terus menyebar di Profound Nether Mansion, bahkan para tetua dan murid yang biasanya tidak mementingkan diri mereka sendiri dengan peringkat di alam tengah dari alam kuno surga selatan menjadi bersemangat. Bagaimanapun, sudah beberapa ribu tahun, setidaknya, sejak Profound Nether Mansion menduduki peringkat pertama. Sementara itu, suasana berat dan suram tampak membayangi perkebunan Azure Green Mansion. Pada saat ini, Gongsun Wuji yang baru saja dikirim dari alam tengah karena waktunya sudah habis muncul di formasi pengangkutan. Untungnya, saya di atas ketika saya meninggalkan alam tengah. Saya ingin tahu apakah salah satu dari 5 orang itu akan dapat melampaui saya bulan ini. Karena dia baru saja tiba, dia tidak menyadari bahwa Duan Lingtian telah naik ke peringkat pertama setelah melenyapkan Simen Hao Xuan. Pada saat yang sama, para murid di sekitarnya dengan sungguh-sungguh mendiskusikan perubahan baru di antara mereka sendiri. Aku tidak menyangka senior Gongsun akan kehilangan tempat pertama. Sial, Duan Lingtian tidak akan bisa melenyapkan Simen Hao Xuan dari Red Leaves Mansion jika dia tidak bergabung dengan Wan Qingqing. Senior Gongsun tidak akan menjatuhkan tempat juga. Saya tidak akan merasa putus asa jika salah satu dari 5 duke surgawi 10 arah terkuat mengambil tempat pertama. Namun,
saya merasa sangat tidak setuju bahwa Duan Lingtian mengambil tempat pertama. Setelah mendengar percakapan di sekitarnya, ekspresi Gongsun Wuji berubah tak sedap dipandang. Dia dengan cepat melihat papan skor dan menemukan dia sekarang berada di peringkat kedua. Duan Lingtian kini menduduki peringkat pertama dengan lebih dari 1000 poin setelah menyingkirkan Simen Hao Xuan. Dengan poin ini, sepertinya peringkat Duan Lingtian tidak akan tergoyahkan bulan ini. Duan Lingtian, mata Gongsun Wuji terbakar dengan niat membunuh saat dia melihat nama depan di papan skor. Di alam tengah dari alam kuno surga selatan. Hanya dalam sekejap mata, 1 hari telah berlalu. Dalam 15 menit lagi, aku akan dibawa keluar dari alam tengah. Anda harus pergi juga, tidak mungkin bagi siapapun untuk melampaui poin Anda sekarang, kata Wan Qingqing kepada Duan Lingtian. Setelah melenyapkan Simen Hao Xuan, Duan Lingtian dan Wan Qingqing bertemu dengan beberapa orang lain. Dia telah menyerahkan semua poin padanya. Dengan poin, peringkat Wan Qingqing agak stabil. Ini adalah peringkat tertinggi yang dia capai di alam tengah alam kuno surga selatan setelah bertahun-tahun. Bab 3170, Keilahian Pembangkit Tenaga Listrik Tertinggi. Setelah Wan Qingqing meninggalkan alam tengah dari alam kuno surga selatan, Duan Lingtian kembali ke markas Nether Mansion yang mendalam. Seperti yang dia katakan, dia yakin dia akan tetap di tempat pertama untuk bulan ini dengan poinnya saat ini. Dia bisa saja tinggal di dunia tengah untuk mengumpulkan poin, tetapi dia tahu tidak mungkin baginya untuk bisa mendapatkan banyak poin pada saat ini. Karena itu, lebih baik baginya untuk menghemat waktu dan meninggalkan dunia tengah juga. Ketika Duan Lingtian kembali ke pangkalan, sekelompok duke surgawi 10 arah menyambutnya dengan hormat dan bahkan memanggilnya sebagai senior mereka. Karena mereka tahu Duan Lingtian telah mencapai puncak, mereka, tentu saja, mengagumi pemuda yang bahkan belum berusia 100 tahun. Antusiasme mereka tidak diredam oleh anggapan mereka bahwa dia baru saja disewa oleh Profound Nether Mansion untuk membantu mereka. Astaga, ketika Duan Lingtian tiba di salah satu situs formasi pengangkutan di tanah Nether Mansion yang mendalam, banyak orang sudah berkumpul untuk menunggu kedatangannya. Ratusan dan ribuan mata beralih ke Duan Lingtian begitu dia tiba, dan semua orang mulai bersorak. Senior Duan Lingtian, Anda benar-benar luar biasa karena mendapatkan lebih dari 1000 poin. Senior Duan Lingtian, Anda pasti akan tetap berada di puncak bulan ini dengan poin yang Anda kumpulkan. Duan Lingtian Senior, kamu adalah idolaku. Sekelompok murid dari Profound Nether Mansion berteriak-teriak meminta perhatian Duan Lingtian. Mata mereka bersinar terang ketika mereka memandangnya. Beberapa murid perempuan bahkan berani melamarnya. Duan Lingtian Senior, aku menyukaimu. Senior Duan Lingtian, apakah Anda memiliki mitra kultivasi? Meskipun Duan Lingtian mengharapkan tingkat perhatian tertentu, dia tidak berharap para murid Nether Mansion yang mendalam begitu antusias, terutama para murid perempuan. Dia merasa agak sulit untuk menerimanya. Kapan wanita menjadi begitu berani? Pada saat ini, seorang penatua melangkah maju dan memblokir sekelompok murid yang berteriak-teriak. Duan Lingtian, aku tidak percaya kamu menyingkirkan Simen Hao Xuan dari Red Leaves Mansion. Saya hanya beruntung. Duan Lingtian tersenyum tipis. Saya tidak bisa menyingkirkan Simen Hao Xuan tanpa bantuan Wan Qingqing. Di masa lalu, banyak orang telah mencoba bekerja sama untuk menghancurkan kemenangan beruntun dari 6 adipati surgawi 10 arah terkuat di alam tengah. Namun, Anda dan Wan Qingqing adalah satu-satunya yang telah berhasil. Tidak perlu bagi Anda untuk menjadi rendah hati, kata tetua sambil tersenyum. Duan Lingtian mengangguk sedikit dan dengan sopan menolak undangan sekelompok tetua sebelum dia meninggalkan lokasi transportasi. Setelah dia pergi, dia menghela nafas lega. Para tetua dengan antusias merekomendasikan putri dan cucu perempuan mereka kepadanya, jelas sangat ingin dia menjadi menantu laki-laki mereka. Dia berjalan ke kediaman Qi Tianming di mana dia tinggal sementara. Qi tua, kamu kembali lebih awal. Qi Tianming agak terkejut saat melihat Duan Lingtian. Apakah kamu tidak punya 2 hari lagi sebelum hari-harimu di alam tengah habis bulan ini? Wan Qingqing telah pergi jadi tidak ada artinya bagiku untuk tinggal. Akan lebih baik bagi saya untuk pergi lebih awal sehingga saya dapat terus memahami hukum ruang angkasa, jawab Duan Lingtian. Itu masuk akal. Lagi pula, dengan skor Anda, peringkat Anda di atas aman. Qi Tianming telah mengetahui tentang peringkat pertama Duan Lingtian sehari sebelumnya dan telah mengiriminya pesan ucapan selamat.
Aku tidak percaya kamu benar-benar berhasil menempati peringkat pertama. Sebelum Duan Lingtian memasuki ranah tengah dari alam kuno surga selatan, Qi Tianming tidak menaruh banyak harapan pada peringkat pertama Duan Lingtian bahkan jika dia menunggu di luar markas Fire Glaze Mansion. Terlebih lagi, ada 6 monster yang berdiri di antara dia dan tempat pertama. Keenam Duke Surgawi 10 arah itu begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa memindahkan mereka dari tempat mereka selama beberapa tahun terakhir. Meskipun dia telah mengetahui tentang Duan Lingtian bergabung dengan Wan Qingqing, dia masih tidak berpikir Duan Lingtian memiliki peluang. Kami hanya beruntung, kata Duan Lingtian. Setelah pertemuannya dengan Simen Hao Xuan dari Red Leaves Mansion, dia tidak berani meremehkan 6 adipati surgawi 10 arah terkuat di alam tengah alam kuno surga selatan. Dia tahu jika dia melawan mereka sendiri, dia tidak akan bisa melenyapkan mereka. Secara alami, mereka tidak akan bisa melenyapkannya juga. Bagaimanapun, kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada kecepatannya. Bahkan dengan bantuan dari 3 elemen surgawi, akan sulit bagi serangannya untuk mendarat. Paling-paling, dia akan mampu bertahan melawan serangan mereka. Untuk menghilangkannya, dia harus menguasai kedalaman teleportasi dan kedalaman transportasi dari hukum ruang angkasa. Tidak masalah jika itu karena keberuntungan. Yang penting kamu berhasil menempati peringkat pertama bulan ini, kata Qi Tianming sambil tersenyum. Kemudian, senyumnya tiba-tiba memudar saat dia berkata, aduh, tidak ada jaminan kamu akan bisa bekerja dengan Wan Qingqing lagi bulan depan karena kamu tidak tahu apakah kamu akan bisa bertemu dengannya di alam tengah. Selain itu, tidak ada seorang pun di mansion kami yang memiliki kecepatan yang sebanding dengan miliknya. Meskipun dia tidak menyaksikan pertempuran Duan Lingtian dan Wan Qingqing, tidak sulit baginya untuk menyimpulkan bahwa kecepatan Wan Qingqing memainkan peran besar dalam Duan Ling. Sukses Tian. Kalau tidak, mengapa Duan Lingtian bergabung dengannya? Jika Anda berhasil bekerja dengan seseorang secepat Wan Qingqing setiap bulan, tidak akan sulit bagi Anda untuk lulus ujian dan menjadi pengajar kekaisaran dari Nether Mansion yang mendalam, kata Qi Tianming sambil menghela nafas. Dia masih merasa sulit untuk menerima tugas yang tidak dapat diatasi yang telah ditetapkan oleh Pavilion Master dari Imperial Tutor Pavilion untuk Duan Lingtian yang bahkan belum berusia 100 tahun. Selalu ada solusi untuk sebuah masalah. Kami akan menanganinya ketika saatnya tiba. Bertentangan dengan Qi Tianming, Duan Lingtian agak optimis. Qi Tua, saya ingin mengunjungi Sekte Surgawi Kopling, apakah Anda bebas membawa saya ke sana? Apakah kamu berencana untuk bertemu temanmu? Qi Tianming tahu Duan Lingtian memiliki teman baik bernama Huang Jialong yang bergabung dengan Sekte Surgawi karena kesalahpahaman yang terjadi sebelumnya. Duan Lingtian mengangguk, tentu, aku akan membawamu ke Sekte Surgawi Kopling. Qi Tianming tidak membuang waktu dan segera membawa Duan Lingtian bersamanya, meninggalkan rumah Nether mendalam untuk Sekte Surgawi Kopling. Dengan kecepatan Qi Tianming, mereka hanya butuh 3 hari 2 malam untuk tiba di Sekte Surgawi Kopling. Sebagai salah satu dari 10 inspektur dari Profound Nether Mansion, wajar saja jika pemimpin Sekte pertama dan kedua dari Sekte Celestial Coupling secara pribadi menyambut mereka saat mereka tiba. Paman Senior Qi. Pemimpin sekte pertama dan kedua dari Sekte Surgawi Kopling memiliki peringkat yang lebih rendah, oleh karena itu, mereka harus memanggil Qi Tianming sebagai paman senior. Ini pasti Duan Lingtian, kan? Pemimpin sekte pertama, Gongsun Wenxing, tersenyum dan menatap Duan Lingtian. Ya, dia Duan Lingtian. Qi Tianming mengangguk. Duan Lingtian, Anda telah mencapai prestasi yang luar biasa. Berdasarkan pengetahuan saya, sudah bertahun-tahun sejak seseorang dari Profound Nether Mansion berhasil menempati peringkat pertama di ranah tengah dari Profound Nether Mansion. Anda pasti membuat Mansion Master dari Profound Nether Mansion bangga. Gongsun Wenxing berkata dengan ramah. Pemimpin Sekte Gongsun, kamu menyanjungku. Saya sebenarnya di sini untuk mencari Jialong, kata Duan Lingtian. Aku sudah mengiriminya pesan untuk memanggilnya. Hanya beberapa saat setelah Gongsun Wenxing selesai berbicara, Huang Jialong tiba. Duan Lingtian dan Huang Jialong saling berpelukan begitu mereka bertemu. Sementara itu, Qi Tianming dan dua pemimpin sekte dengan bijaksana mundur untuk memberi mereka waktu berduaan. Saudara Duan, tuanku memberitahuku bahwa kamu berada di peringkat pertama di alam tengah dari alam kuno surga selatan bulan ini. Betapa menakjubkan, Huang Jialong berkata dengan penuh semangat. Dari apa yang aku tahu, alam tengah adalah panggung untuk 10 arahan Celestial Dukes.
Tuanku berkata kamu pasti telah mengkonsumsi buah surgawi pengorbanan surga. Apakah itu benar? Tepat sekali. Duan Lingtian mengangguk. Buah surgawi pengorbanan surga membantu Anda memahami hukum ruang juga. Huang Jialong bertanya. Duan Lingtian tidak memperhatikan sedikit perubahan pada ekspresi Huang Jialong ketika Huang Jialong menanyakan pertanyaan ini. Mata Huang Jialong bersinar terang seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu saat ini. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Ikut denganku. Huang Jialong memberi isyarat kepada Duan Lingtian dan membawanya lebih dalam ke tanah milik Sekte Surgawi Kopling. Karena Huang Jialong adalah murid langsung dari pemimpin sekte pertama dari Sekte Surgawi Kopling, wajar saja jika tempat kultivasinya terletak jauh di dalam perkebunan di mana energi roh surga dan bumi paling melimpah. Duan Lingtian mengikuti Huang Jialong dan memasuki kamarnya. Astaga! Huang Jialong mengulurkan kesadaran surgawinya untuk menyelidiki ruangan sebelum dia mengulurkan tangannya di depan Duan Lingtian. Tak lama kemudian, sebuah batu hitam berbentuk berlian muncul di telapak tangannya. Pada saat ini, logam surgawi yang mendalam, api surgawi kekacauan, dan bumi kekacauan surgawi berteriak serempak, keilahian pembangkit tenaga listrik tertinggi.